Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi kita di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, tentunya klub kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar. Dan saat ini sudah memasuki pekan ke-27 Liga 1 musim ini, di mana setelah PSM melakoni 3 laga kandang terakhir di Stadion Batakan, yakni menghadapi Persita Tangerang, kemudian Bali United, dan terakhir Persebaya di pekan ke-26. PSM kini harus menjalani laga tandang atau laga away ke markas Persis Solo. Pertandingan akan berlangsung hari ini, tentunya Senin 4 Maret 2024 di Stadion Manahan, markas dari Laskar Samber Nyawa Persis Solo. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa laga antara PSM menghadapi Persis ini adalah laga laga papan tengah ya. Namun hasil dari pertandingan ini akan mempengaruhi peta persaingan dari tim-tim, utamanya tim-tim di lini tengah yang berpotensi untuk naik ke papan atas. Ya, kita lihat dulu ya secara klasemen Liga 1 ya. Sejauh ini karena kan sudah ada beberapa pertandingan pekan ke-27 yang sudah berjalan, sementara PSM dan menghadapi Persis ini sepertinya menjadi laga terakhir untuk pekan ke-27. Nah, untuk saat ini PSM berada di posisi ke-10 dengan 34 poin karena pekan lalu hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Persebaya. Lalu sementara itu Persis Solo ada di posisi ke-13 mendekati area atau zona degradasi mengoleksi 32 poin. Pekan lalu Persis harus menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2 sehingga kedua tim diprediksi pada pertandingan pekan ke-27 ini sama-sama akan berupaya untuk meraih hasil maksimal, poin maksimal di pertandingan agar mereka bisa menjauhi papan bawah, utamanya dari Persis Solo sendiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim dan prediksi kami, kita mulai dari prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke tim tuan rumah dulu, Persis Solo. Persis dilatih oleh Milomir Seslija. Coach Milo ini mantan pelatih dari PSM. Dia didatangkan Persis Solo sebagai pelatih pengganti di putaran kedua ya. Dulu Milo waktu menukangi PSM di musim 2021 ya kalau tidak salah ya, 2021 juga didepak dari PSM pada sebelum putaran pertama kalau tidak salah, sebelum putaran pertama berakhir. Dan sekarang menjadi juru taktik dari Persis Solo tentunya ada nuansa reuni dari Milo bersama dengan PSM Makassar. Saat ini dia melatih Persis Solo. Nah, Persis Solo di bawah asuhan Coach Milo sejauh ini lebih banyak menerapkan taktik skema 4-3-3, dan untuk prediksi susunan pemain, Persis akan menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi gambaran kita lihat tidak ada pemain-pemain dari skuad utama dari Persis yang berpotensi akan absen. Tidak ada akumulasi kartu maupun cedera ya. Jadi untuk posisi penjaga gawang, kita mulai dari penjaga gawang. Persis akan menurunkan Gianluca. Ini penjaga gawang muda yang cukup mendapat
banyak kesempatan bermain sebagai starter di skuad Persis musim ini. Lalu 2 back tengah stopper ada Bekasi Jemerson dan sepertinya akan ini ya bersama Rian Misiar, berduet dengan Rian Misiar. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap di sisi kiri ada Alfat Fatih, lalu sisi kanan ada Gapin Kwan. Kedua pemain ini terbilang pemain tidak terlalu senior juga, artinya pemain yang sudah berada di usia emasnya sebagai pemain sepak bola. Dan kita tahu Alfat Fatih dan Gapin Kwan ini beberapa waktu sebelumnya sempat membela timnas Indonesia, namun sejak era Sintayong ini sudah tidak jarang lagi dipanggil ya untuk membela skuad Garuda. Lalu 2 gelandang bertahan, Persis akan menurunkan Purba dan So Yamamoto. Lalu ada Isidoro di posisi gelandang serang. Selanjutnya trio lini depan dari Persis menurunkan pemain terbaiknya, ada Musa Sidibe, ada Alfat Al-Rizky, dan tentunya Ramadan Sananta, mantan pemain sekaligus top skor PSM Makassar musim lalu. Pemain muda, striker timnas Indonesia, baru berusia 20 tahun ya tahun ini. Muncul namanya berkat penampilan agresifnya bersama PSM dan ikut mempersembahkan juara Liga untuk PSM pada musim lalu. Tentu kalau kita lihat secara susunan pemain, ini adalah skuad terbaik dari Persis Solo yang siap untuk mempersembahkan kemenangan pada pertandingan pekan ke-27 nanti. Kita beralih ke tim PSM Makassar. Bernardo Tapares dengan skema andalannya 352. Nah, PSM sebenarnya kalau dilihat dari 2 penampilan terakhir mereka ini agak kurang greget. Artinya setelah mereka menang pada pekan ke-24 menghadapi Persita, menang telak ya 4-0. Setelah itu pekan ke-25 menghadapi Bali United, pekan ke-26 melawan Persebaya, hasil yang diraih PSM itu 0-0, padahal bermain di kandang sendiri. Gagal mencetak gol di 2 pertandingan terakhir. Ini tentu menjadi PR besar bagi Bernardo Tapares. Ini menurut berbagai sumber ya, dan kita lihat secara statistik memang ada penurunan intensitas serangan dari PSM Makassar semenjak Adilson Silva harus menepi akibat cedera. Lalu tentu kita akan lihat bagaimana dengan skema yang akan digunakan oleh PSM Makassar dan pemain-pemain yang akan diturunkan nanti. Di penjaga gawang Res Arya 2 pertandingan, bukan lagi 2 ya, 3 pertandingan secara beruntun melakukan meraih hasil clean sheet. Ini tentu sebuah pencapaian yang sangat baik dari kiper muda ini, dan dipastikan diprediksi Res Arya akan masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Lalu 3 back sejajar PSM Makassar yang juga tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Dapa Salman. Kemudian di lini tengah ini ada kemungkinan ada perubahan ya. Biasanya ada M. Arpan sebagai kapten ke-11 dari PSM Makassar. Ini harus absen di pertandingan ini. Sepertinya ada akumulasi kartu sehingga M. Arpan harus absen. Maka yang diturunkan adalah Ananda Rehan, bek muda, bek yang beberapa kali tampil bersama timnas Indonesia, timnas muda ya, skuad Garuda. Salah satunya itu menjadi bagian dari skuad timnas saat meraih SEA Games 2018
23 tahun lalu. Dia akan diduetkan dengan Akbar Tanjung, ini gelandang bertahan milik PSM ini sejak musim lalu juga tidak tergantikan posisinya. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, gelandang serang ada Kenzo Nambu. Sejauh ini juga tak tergantikan, pemilik 11 gol dari PSM Makassar, top skor PSM untuk sementara. Ini dia mendapat kepercayaan penuh dari Bernardo Tavares untuk mengatur ritme serangan dari PSM Makassar. Meskipun secara tipikal permainan, Kenzo sebenarnya bukan tipikal gelandang kreatif ya, dia lebih banyak sebagai apa ya, sebagai pemain yang free roll, artinya banyak bergerak, bisa menjadi tiba-tiba berada di dalam kotak penalti lawan, tiba-tiba dia berada di lini belakang membantu pertahanan, dan dia cukup mobile. Tapi memang secara apa ya, persentase shooting atau tembakan Kenzo Nambu ini terbilang cukup tinggi, bahkan tertinggi untuk para pemain di Liga 1, itu angkanya di atas 80%. Namun secara passing atau umpan, Kenzo Nambu belum menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan lebih untuk persoalan passing atau umpan-umpan atau key pass di beberapa pertandingan bersama PSM Makassar. Lalu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sebagai pemain winger. Kedua pemain ini, utamanya Yakob, sebenarnya agak diragukan tampil karena di pertandingan terakhir itu sedikit mengalami masalah dan harus ditarik sebelum pertandingan berakhir menghadapi Persebaya kemarin. Yance pun demikian. Namun kita harap keduanya tetap bisa dimainkan karena pada sesi latihan terakhir PSM, Yakob maupun Yance itu tetap ikut berlatih secara reguler ya bersama dengan para pemain PSM Makassar lainnya. Lalu di lini depan, nah ini lini depan PSM kemungkinan akan kembali menduetkan Adilson Silva dengan Victor Mansaray. Setelah 2 pertandingan Adilson harus absen karena mengalami cedera, Victor Mansaray nampaknya mengalami sedikit kendala, seolah-olah kehilangan duet terbaiknya di lini depan, sehingga memang terlihat dalam 2 pertandingan terakhir ini PSM sulit mencetak gol. Victor Mansaray pun gagal mencetak gol, dan harapan fans dari PSM Makassar Adilson Silva, karena kabar terakhirnya Adilson sudah ikut game pada sesi latihan terakhir dari PSM Makassar ya, Tribuners ya. Duet ini kemungkinan akan kembali diturunkan saat menghadapi Persis Solo, dan ini sebuah kabar yang baik tentunya bagi PSM Makassar, tapi menjadi kabar buruk ya bagi Persis Solo, karena kita tahu bersama Adilson Silva meskipun sempat diragukan di awal-awal ia bergabung bersama PSM Makassar, namun belakangan setelah dia mendapat berduet dengan Victor Mansaray, Adilson sudah bisa menunjukkan tajinya. Itu dibuktikan pada pekan 24 saat PSM menghadapi Persita dengan skor 4-0, Adilson mencetak 2 gol pada pertandingan itu. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Lalu secara head to head kita lihat memang untuk pertemuan kedua tim ini tidak banyak terjadi ya, karena Persis Solo kita ketahui pemain yang baru beberapa musim terakhir, baru 2 musim ya. 2 musim bermain di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Sebelumnya itu lebih banyak bermain di Liga 2. Sehingga dalam 2 musim terakhir ini baru PSM baru bertemu 3 kali dengan Persis Solo. Hasilnya PSM tidak pernah tidak pernah kalah dari Persis. Pertemuan pertama itu pada Liga
musim lalu ya, 2022-2023 saat bertandang ke Manahan, PSM menahan imbang Persis dengan skor 1-1. Lalu pertemuan kedua berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare, PSM menang 3-2. Lalu musim ini pada putaran pertama lalu PSM menang dengan skor 1-0 atas Persis Solo. Ya, secara head to head PSM unggul di atas kertas, tapi memang Persis lagi dalam kondisi terpuruk. Tapi ini akan menjadi cambuk tentunya bagi Persis, bagi Laskar Sambar Nyawa untuk bisa meraih kemenangan, dan PSM harus bersiap-siap untuk kebangkitan dari Persis Solo. Apalagi ada Ramadan Sananta. Ramadan tentu memiliki motivasi berlipat sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak salah meninggalkan PSM Makassar. Ramadan ini membuktikan bahwa bersama Persis Solo dia bisa tampil baik, dia bisa mencetak gol, utamanya nanti saat menghadapi PSM Makassar. Namun sebelum pertandingan, pelatih dari PSM Makassar, Bernardo Tapares, kan sebelumnya Ramadan memberikan statement ya sebelum menghadapi PSM bahwa dia akan bermain dengan motivasi yang berlipat, berhasrat untuk bisa menjebol gawang PSM Makassar, dan dibalas oleh Tapares, pelatih dari PSM, bahwa dia tidak mempersoalkan bahwa apakah Ramadan Sananta akan mencetak gol di gawang PSM nanti. Sebagai mantan pemain PSM, dia tidak permasalahkan itu karena menurutnya itulah profesionalitas dari seorang pemain. Tapi dia memastikan bahwa ketika Ramadan Sananta mampu mencetak gol ke gawang PSM, PSM akan mencetak. Misalnya Ramadan, kata Tapares nih, jika Ramadan Sananta mencetak 1 gol, maka PSM akan mencetak 2-3 gol untuk kemenangan di laga pekan ke-27 ini. Jadi, bagaimana prediksi dari kawan-kawan Tribuners? Apakah PSM akan meraih kemenangan, termasuk kemenangan perdana mereka di Manahan? Atau sebaliknya, Persis menghentikan rekor tak terkalahkan PSM dalam 8 laga terakhir ini ya. PSM tidak mengalami kekalahan, belum mengalami kekalahan. Apakah rekor itu akan dipatahkan oleh Persis Solo? Ataukah kedua tim akan bermain dengan hasil imbang, berbagi poin di laga pekan ke-27 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Namun kita akan lihat bahwa kedua tim akan bermain dengan skuad terbaik mereka demi bisa meraih hasil maksimal agar bisa mendongkrak posisi mereka. Ketika Persis harus gagal kembali meraih poin penuh, apalagi kalah ya di laga pertandingan ini, maka tidak menutup kemungkinan Persis akan semakin mendekati zona degradasi. Sementara itu bagi PSM Makassar tentu bukan posisi yang aman bagi mereka saat ini, apalagi sebagai tim yang berstatus juara bertahan ya. Berada di posisi lini tengah, papan tengah itu bukan posisi yang ideal, dan potensi untuk turun dan mendekati zona degradasi bagi PSM juga itu masih menjadi sebuah ancaman. Tapi jika PSM bisa menang, potensi untuk semakin mendekati posisi 4 besar, posisi Champion Series ya, itu bukan juga hal yang mustahil bagi PSM. Nah, mungkin sekian untuk preview pertandingan kali ini, Tribuners. Semoga pertandingan akan berjalan dengan lancar ya, dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan berarti, dan kita akan ketemu lagi pada preview pertandingan, termasuk review pertandingan dari skuad PSM, skuad kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi kita di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, tentunya klub kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar. Dan saat ini sudah memasuki pekan ke-27 Liga 1 musim ini, di mana setelah PSM melakoni
3 laga kandang terakhir di Stadion Batakan, yakni menghadapi Persita Tangerang, kemudian Bali United, dan terakhir Persebaya di pekan ke-26. PSM kini harus menjalani laga tandang atau laga away ke markas Persis Solo. Pertandingan akan berlangsung hari ini, tentunya Senin 4 Maret 2024 di Stadion Manahan, markas dari Laskar Samber Nyawa Persis Solo. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa laga antara PSM menghadapi Persis ini adalah laga laga papan tengah ya. Namun hasil dari pertandingan ini akan mempengaruhi peta persaingan dari tim-tim, utamanya tim-tim di lini tengah yang berpotensi untuk naik ke papan atas. Ya, kita lihat dulu ya secara klasemen Liga 1 ya. Sejauh ini karena kan sudah ada beberapa pertandingan pekan ke-27 yang sudah berjalan, sementara PSM dan menghadapi Persis ini sepertinya menjadi laga terakhir untuk pekan ke-27. Nah, untuk saat ini PSM berada di posisi ke-10 dengan 34 poin karena pekan lalu hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Persebaya. Lalu sementara itu Persis Solo ada di posisi ke-13 mendekati area atau zona degradasi, mengoleksi 32 poin. Pekan lalu Persis harus menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2, sehingga kedua tim diprediksi pada pertandingan pekan ke-27 ini sama-sama akan berupaya untuk meraih hasil maksimal, poin maksimal di pertandingan agar mereka bisa menjauhi papan bawah, utamanya dari Persis Solo sendiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim dan prediksi kami, kita mulai dari prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke tim tuan rumah dulu, Persis Solo. Persis dilatih oleh Milomir Seslija. Coach Milo ini mantan pelatih dari PSM. Dia didatangkan Persis Solo sebagai pelatih pengganti di putaran kedua ya. Dulu Milo waktu menukangi PSM di musim 2021 ya kalau tidak salah ya, 2021 juga didepak dari PSM pada sebelum putaran pertama kalau tidak salah, sebelum putaran pertama berakhir. Dan sekarang menjadi juru taktik dari Persis Solo tentunya ada nuansa reuni dari Milo bersama dengan PSM Makassar. Saat ini dia melatih Persis Solo. Nah, Persis Solo di bawah asuhan Coach Milo sejauh ini lebih banyak menerapkan taktik skema 4-3-3, dan untuk prediksi susunan pemain, Persis akan menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi gambaran kita lihat tidak ada pemain-pemain dari skuad utama dari Persis yang berpotensi akan absen. Tidak ada akumulasi kartu maupun cedera ya. Jadi untuk posisi penjaga gawang, kita mulai dari penjaga gawang, Persis akan menurunkan Gianluca. Ini penjaga gawang muda yang cukup mendapat banyak kesempatan bermain sebagai starter di skuad Persis musim ini. Lalu dua back tengah, stopper ada BK Sinjemerson, dan sepertinya akan ini ya bersama Rian Misiar, berduet dengan Rian Misiar. Lalu untuk posisi
fullback atau back sayap. Di sisi kiri ada Alfat Fatih, lalu sisi kanan ada Gapin Kwan. Kedua pemain ini terbilang pemain tidak terlalu senior juga, artinya pemain yang sudah berada di usia emasnya sebagai pemain sepak bola. Dan kita tahu Alfat Fatih dan Gapin Kwan ini beberapa waktu sebelumnya sempat membela timnas Indonesia, namun sejak era Sintayong ini sudah tidak jarang lagi dipanggil ya untuk membela skuad Garuda. Lalu dua gelandang bertahan, Persis akan menurunkan Purba dan So Yamamoto. Lalu ada Mesidoro di posisi gelandang serang. Selanjutnya trio lini depan dari Persis menurunkan pemain terbaiknya, ada Musa Sidibe, ada Alfat Al-Rizky, dan tentunya Ramadan Sananta, mantan pemain sekaligus top skor PSM Makassar musim lalu. Pemain muda, striker timnas Indonesia, baru berusia 20 tahun ya tahun ini. Muncul namanya berkat penampilan agresifnya bersama PSM dan ikut mempersembahkan juara Liga untuk PSM pada musim lalu. Tentu kalau kita lihat secara susunan pemain, ini adalah skuad terbaik dari Persis Solo yang siap untuk mempersembahkan kemenangan pada pertandingan pekan ke-27 nanti. Kita beralih ke tim PSM Makassar. Bernardo Tapares dengan skema andalannya 352. Nah, PSM sebenarnya kalau dilihat dari dua penampilan terakhir mereka ini agak kurang greget. Artinya setelah mereka menang pada pekan ke-24 menghadapi Persita, menang telak ya 4-0. Setelah itu pekan ke-25 menghadapi Bali United, pekan ke-26 melawan Persebaya, hasil yang diraih PSM itu 0-0 padahal bermain di kandang sendiri. Gagal mencetak gol di dua pertandingan terakhir. Ini tentu menjadi PR besar bagi Bernardo Tapares. Ini menurut berbagai sumber ya, dan kita lihat secara statistik memang ada penurunan intensitas serangan dari PSM Makassar semenjak Adilson Silva harus menepi akibat cedera. Lalu tentu kita akan lihat bagaimana dengan skema yang akan digunakan oleh PSM Makassar dan pemain-pemain yang akan diturunkan nanti. Di penjaga gawang Reza Arya 3 pertandingan secara beruntun melakukan meraih hasil clean sheet. Ini tentu sebuah pencapaian yang sangat baik dari kiper muda ini, dan diprediksi Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Lalu 3 bek sejajar PSM Makassar yang juga tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Dapa Salman. Kemudian di lini tengah ini ada kemungkinan ada perubahan ya. Biasanya ada M. Arpan sebagai kapten ke-11 dari PSM Makassar, ini harus absen di pertandingan ini. Sepertinya ada akumulasi kartu sehingga M. Arpan harus absen. Maka yang diturunkan adalah Ananda Rehan, bek muda, bek yang beberapa kali tampil bersama timnas Indonesia, timnas muda ya, skuad Garuda. Salah satunya itu menjadi bagian dari skuad timnas saat meraih SEA Games 2023 tahun lalu. Dia akan diduetkan dengan Akbar Tanjung, ini gelandang bertahan milik PSM ini sejak musim lalu juga tidak tergantikan posisinya. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, gelandang serang ada Kenson Ambu. Sejauh ini juga tak tergantikan, pemilik 11 gol dari PSM Makassar, top skor PSM untuk sementara.
Ini dia mendapat kepercayaan penuh dari Bernardo Tavares untuk mengatur ritme serangan dari PSM Makassar. Meskipun secara tipikal permainan Kenzo sebenarnya bukan tipikal gelandang kreatif ya, dia lebih banyak sebagai apa ya, sebagai pemain yang free roll, artinya banyak bergerak, bisa menjadi tiba-tiba berada di dalam kotak penalti lawan, tiba-tiba dia berada di lini belakang membantu pertahanan, dan dia cukup mobile. Tapi memang secara apa ya, persentase shooting atau tembakan Kenzo Nambu ini terbilang cukup tinggi, bahkan tertinggi untuk para pemain di Liga 1, itu angkanya di atas 80%. Namun secara passing atau umpan Kenzo Nambu belum menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan lebih untuk persoalan passing atau umpan-umpan atau key pass di beberapa pertandingan bersama PSM Makassar. Lalu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sebagai pemain winger. Kedua pemain ini, utamanya Yakob, sebenarnya agak diragukan tampil karena di pertandingan terakhir itu sedikit mengalami masalah dan harus ditarik sebelum pertandingan berakhir menghadapi Persebaya kemarin. Yance pun demikian. Namun kita harap keduanya tetap bisa dimainkan karena pada sesi latihan terakhir PSM, Yakob maupun Yance itu tetap ikut berlatih secara reguler ya bersama dengan para pemain PSM Makassar lainnya. Lalu di lini depan, nah ini lini depan PSM kemungkinan akan kembali menduetkan Adilson Silva dengan Victor Mansaray. Setelah 2 pertandingan Adilson harus absen karena mengalami cedera, Victor Mansaray nampaknya mengalami sedikit kendala, seolah-olah kehilangan duet terbaiknya di lini depan, sehingga memang terlihat dalam 2 pertandingan terakhir ini PSM sulit mencetak gol. Victor Mansaray pun gagal mencetak gol, dan mungkin harapan fans dari PSM Makassar Adilson Silva, karena kabar terakhirnya Adilson sudah ikut game pada sesi latihan terakhir dari PSM Makassar ya, Tribuners ya. Duet ini kemungkinan akan kembali diturunkan saat menghadapi Persis Solo, dan ini sebuah kabar yang baik tentunya bagi PSM Makassar, tapi menjadi kabar buruk ya bagi Persis Solo, karena kita tahu bersama Adilson Silva meskipun sempat diragukan di awal-awal ia bergabung bersama PSM Makassar, namun belakangan setelah dia mendapat berduet dengan Victor Mansaray, Adilson sudah bisa menunjukkan tajinya. Itu dibuktikan pada pekan 24 saat PSM menghadapi Persita dengan skor 4-0, Adilson mencetak 2 gol pada pertandingan itu. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Lalu secara head to head kita lihat memang untuk pertemuan kedua tim ini tidak banyak terjadi ya, karena Persis Solo kita ketahui pemain yang baru beberapa musim terakhir, baru 2 musim ya. 2 musim bermain di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Sebelumnya itu lebih banyak bermain di Liga 2. Sehingga dalam 2 musim terakhir ini baru PSM baru bertemu 3 kali dengan Persis Solo. Hasilnya PSM tidak pernah tidak pernah kalah dari Persis. Pertemuan pertama itu pada Liga musim lalu ya, 2022-2023 saat bertandang ke Manahan, PSM menahan imbang Persis dengan skor 1-1. Lalu pertemuan kedua berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare, PSM menang 3-2. Lalu musim ini pada putaran pertama lalu
PSM menang dengan skor 1-0 atas Persis Solo. Ya, secara head to head PSM unggul di atas kertas, tapi memang Persis lagi dalam kondisi terpuruk. Ini akan menjadi cambuk tentunya bagi Persis, bagi Laskar Sambar Nyawa untuk bisa meraih kemenangan, dan PSM harus bersiap-siap untuk kebangkitan dari Persis Solo. Apalagi ada Ramadan Sananta. Ramadan tentu memiliki motivasi berlipat sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak salah meninggalkan PSM Makassar. Ramadan ini membuktikan bahwa bersama Persis Solo dia bisa tampil baik, dia bisa mencetak gol, utamanya nanti saat menghadapi PSM Makassar. Namun sebelum pertandingan, pelatih dari PSM Makassar, Bernardo Tapares, kan sebelumnya Ramadan memberikan statement ya sebelum menghadapi PSM bahwa dia akan bermain dengan motivasi yang berlipat, berhasrat untuk bisa menjebol gawang PSM Makassar, dan dibalas oleh Tapares, pelatih dari PSM, bahwa dia tidak mempersoalkan bahwa apakah Ramadan Sananta akan mencetak gol di gawang PSM nanti. Sebagai mantan pemain PSM, dia tidak permasalahkan itu karena menurutnya itulah profesionalitas dari seorang pemain. Tapi dia memastikan bahwa ketika Ramadan Sananta mampu mencetak gol ke gawang PSM, PSM akan mencetak. Misalnya Ramadan, kata Tapares nih, jika Ramadan Sananta mencetak 1 gol, maka PSM akan mencetak 2-3 gol untuk kemenangan di laga pekan ke-27 ini. Jadi, bagaimana prediksi dari kawan-kawan Tribuners? Apakah PSM akan meraih kemenangan, termasuk kemenangan perdana mereka di Manahan, atau sebaliknya Persis menghentikan rekor tak terkalahkan PSM dalam 8 laga terakhir ini ya? PSM tidak mengalami kekalahan, belum mengalami kekalahan. Apakah rekor itu akan dipatahkan oleh Persis Solo, ataukah kedua tim akan bermain dengan hasil imbang, berbagi poin di laga pekan ke-27 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Namun kita akan lihat bahwa kedua tim akan bermain dengan skuad terbaik mereka demi bisa meraih hasil maksimal agar bisa mendongkrak posisi mereka. Ketika Persis harus gagal kembali meraih poin penuh, apalagi kalah ya di laga pertandingan ini, maka tidak menutup kemungkinan Persis akan semakin mendekati zona degradasi. Sementara itu bagi PSM Makassar tentu bukan posisi yang aman bagi mereka saat ini, apalagi sebagai tim yang berstatus juara bertahan ya. Berada di posisi lini tengah, papan tengah itu bukan posisi yang ideal, dan potensi untuk turun dan mendekati zona degradasi bagi PSM juga itu masih menjadi sebuah ancaman. Tapi jika PSM bisa menang, potensi untuk semakin mendekati posisi 4 besar, posisi Champion Series ya, itu bukan juga hal yang mustahil bagi PSM. Nah, mungkin sekian untuk preview pertandingan kali ini, Tribuners. Semoga pertandingan akan berjalan dengan lancar ya, dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan berarti, dan kita akan ketemu lagi pada preview pertandingan, termasuk review pertandingan dari skuad PSM, skuad kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi kita di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, tentunya klub kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar. Dan saat ini sudah memasuki pekan ke-27 Liga 1 musim ini, di mana setelah PSM melakoni 3 laga kandang terakhir di Stadion Batakan, yakni menghadapi Persita Tangerang, kemudian Bali United, dan terakhir Persebaya di pekan ke-26. PSM kini harus menjalani laga tandang atau laga away ke markas Persis Solo. Pertandingan akan berlangsung hari ini,
tentunya Senin 4 Maret 2024 di Stadion Manahan, markas dari Laskar Samber Nyawa Persis Solo. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa laga antara PSM menghadapi Persis ini adalah laga laga papan tengah ya. Namun hasil dari pertandingan ini akan mempengaruhi peta persaingan dari tim-tim, utamanya tim-tim di lini tengah yang berpotensi untuk naik ke papan atas. Ya, kita lihat dulu ya secara klasemen Liga 1 ya. Sejauh ini karena kan sudah ada beberapa pertandingan pekan ke-27 yang sudah berjalan, sementara PSM dan menghadapi Persis ini sepertinya menjadi laga terakhir untuk pekan ke-27. Nah, untuk saat ini PSM berada di posisi ke-10 dengan 34 poin karena pekan lalu hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Persebaya. Lalu sementara itu Persis Solo ada di posisi ke-13 mendekati area atau zona degradasi mengoleksi 32 poin. Pekan lalu Persis harus menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2 sehingga kedua tim diprediksi pada pertandingan pekan ke-27 ini sama-sama akan berupaya untuk meraih hasil maksimal, poin maksimal di pertandingan agar mereka bisa menjauhi papan bawah, utamanya dari Persis Solo sendiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim dan prediksi kami, kita mulai dari prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke tim tuan rumah dulu, Persis Solo. Persis dilatih oleh Milomir Seslija. Coach Milo ini mantan pelatih dari PSM. Dia didatangkan Persis Solo sebagai pelatih pengganti di putaran kedua ya. Dulu Milo waktu menukangi PSM di musim 2021 ya kalau tidak salah ya, 2021 juga didepak dari PSM pada sebelum putaran pertama kalau tidak salah, sebelum putaran pertama berakhir. Dan sekarang menjadi juru taktik dari Persis Solo tentunya ada nuansa reuni dari Milo bersama dengan PSM Makassar. Saat ini dia melatih Persis Solo. Nah, Persis Solo di bawah asuhan Coach Milo sejauh ini lebih banyak menerapkan taktik skema 4-3-3 dan untuk prediksi susunan pemain, Persis akan menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi segambaran kita lihat tidak ada pemain-pemain dari skuad utama dari Persis yang berpotensi akan absen. Tidak ada akumulasi kartu maupun cedera ya. Jadi untuk posisi penjaga gawang, kita mulai dari penjaga gawang, Persis akan menurunkan Gianluca. Ini penjaga gawang muda yang cukup mendapat banyak kesempatan bermain sebagai starter di skuad Persis musim ini. Lalu dua back tengah, stopper ada bek asing Jemerson dan sepertinya akan ini ya bersama Rian Misiar, berduet dengan Rian Misiar. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap di sisi kiri ada Alfat Fatih, lalu sisi kanan ada Gapin Kwan. Kedua pemain ini terbilang pemain tidak terlalu senior juga, artinya pemain yang sudah berada di usia emasnya sebagai pemain sepak bola, dan
kita tahu Al-Fatih Fatir dan Gaping Kwan ini beberapa waktu sebelumnya sempat membela timnas Indonesia, namun sejak era Sintayong ini sudah tidak, jarang lagi dipanggil ya untuk membela skuad Garuda. Lalu dua gelandang bertahan, Persis akan menurunkan Purba dan So Yamamoto. Lalu ada Isidoro di posisi gelandang serang. Selanjutnya trio lini depan dari Persis menurunkan pemain terbaiknya, ada Musa Sidibe, ada Alfat Al-Rizky, dan tentunya Ramadan Sananta, mantan pemain sekaligus top skor PSM Makassar musim lalu. Pemain muda, striker timnas Indonesia, baru berusia 20 tahun ya tahun ini. Muncul namanya berkat penampilan agresifnya bersama PSM dan ikut mempersembahkan juara Liga untuk PSM pada musim lalu. Tentu kalau kita lihat secara susunan pemain, ini adalah skuad terbaik dari Persis Solo yang siap untuk mempersembahkan kemenangan pada pertandingan pekan ke-27 nanti. Kita beralih ke tim PSM Makassar. Bernardo Tapares dengan skema andalannya 352. Nah, PSM sebenarnya kalau dilihat dari dua penampilan terakhir mereka ini agak kurang greget. Artinya setelah mereka menang pada pekan ke-24 menghadapi Persita, menang telak ya 4-0. Setelah itu pekan ke-25 menghadapi Bali United, pekan ke-26 melawan Persebaya, hasil yang diraih PSM itu 0-0 padahal bermain di kandang sendiri. Gagal mencetak gol di dua pertandingan terakhir. Ini tentu menjadi PR besar bagi Bernardo Tapares. Ini menurut berbagai sumber ya, dan kita lihat secara statistik memang ada penurunan intensitas serangan dari PSM Makassar semenjak Adilson Silva harus menepi akibat cedera. Lalu tentu kita akan lihat bagaimana dengan skema yang akan digunakan oleh PSM Makassar dan pemain-pemain yang akan diturunkan nanti. Di penjaga gawang Reza Arya 3 pertandingan secara beruntun melakukan meraih hasil clean sheet. Ini tentu sebuah pencapaian yang sangat baik dari kiper muda ini, dan dipastikan diprediksi Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Lalu 3 bek sejajar PSM Makassar yang juga tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Dapa Salman. Kemudian di lini tengah ini ada kemungkinan ada perubahan ya. Biasanya ada M. Arpan sebagai kapten ke-11 dari PSM Makassar. Ini harus absen di pertandingan ini. Sepertinya ada akumulasi kartu sehingga M. Arpan harus absen. Maka yang diturunkan adalah Ananda Rehan, bek muda, bek yang beberapa kali tampil bersama timnas Indonesia, timnas muda ya, skuad Garuda. Salah satunya itu menjadi bagian dari skuad timnas saat meraih SEA Games 2023 tahun lalu. Dia akan diduetkan dengan Akbar Tanjung, ini gelandang bertahan milik PSM ini sejak musim lalu juga tidak tergantikan posisinya. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, gelandang serang ada Kenson Ambu. Sejauh ini juga tak tergantikan pemilik 11 gol dari PSM Makassar, top skor PSM untuk sementara. Ini dia mendapat kepercayaan penuh dari Bernardo Tapares untuk mengatur ritme serangan dari PSM Makassar. Meskipun secara tipikal permainan Kenzo sebenarnya bukan tipikal gelandang kreatif ya, dia lebih banyak sebagai apa ya, sebagai
sebagai pemain yang free roll, artinya banyak bergerak, bisa menjadi tiba-tiba berada di dalam kotak penalti lawan, tiba-tiba dia berada di lini belakang membantu pertahanan, dan dia cukup mobile. Tapi memang secara persentase shooting atau tembakan Ken Sonambu ini terbilang cukup tinggi, bahkan tertinggi untuk para pemain di Liga 1 itu angkanya di atas 80%. Namun secara passing atau umpan Ken Sonambu belum menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan lebih untuk persoalan passing atau umpan-umpan atau key pass di beberapa pertandingan bersama PSM Makassar. Lalu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sebagai pemain winger. Kedua pemain ini, utamanya Yakob, sebenarnya agak diragukan tampil karena di pertandingan terakhir itu sedikit mengalami masalah dan harus ditarik sebelum pertandingan berakhir menghadapi Persebaya kemarin. Yance pun demikian. Namun kita harap keduanya tetap bisa dimainkan karena pada sesi latihan terakhir PSM, Yakob maupun Yance itu tetap ikut berlatih secara reguler ya bersama dengan para pemain PSM Makassar lainnya. Lalu di lini depan, lini depan PSM kemungkinan akan kembali menduetkan Adilson Silva dengan Victor Mansaray. Setelah 2 pertandingan Adilson harus absen karena mengalami cedera, Victor Mansaray nampaknya mengalami sedikit kendala, seolah-olah kehilangan duet terbaiknya di lini depan, sehingga memang terlihat dalam 2 pertandingan terakhir ini PSM sulit mencetak gol. Victor Mansaray pun gagal mencetak gol, dan mungkin harapan fans dari PSM Makassar Adilson Silva, karena kabar terakhirnya Adilson sudah ikut game pada sesi latihan terakhir dari PSM Makassar ya, Tribuners ya. Duet ini kemungkinan akan kembali diturunkan saat menghadapi Persis Solo, dan ini sebuah kabar yang baik tentunya bagi PSM Makassar, tapi menjadi kabar yang kabar buruk ya bagi Persis Solo, karena kita tahu bersama Adilson Silva meskipun sempat diragukan di awal-awal ia bergabung bersama PSM Makassar, namun belakangan setelah dia mendapat berduet dengan Victor Mansaray, Adilson sudah bisa menunjukkan tajinya. Itu dibuktikan pada pekan 24 saat PSM menghadapi Persita dengan skor 4-0, Adilson mencetak 2 gol pada pertandingan itu. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Lalu secara head to head kita lihat memang untuk pertemuan kedua tim ini tidak banyak terjadi ya, karena Persis Solo kita ketahui pemain yang baru beberapa musim terakhir, baru 2 musim ya. 2 musim bermain di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Sebelumnya itu lebih banyak bermain di Liga 2. Sehingga dalam 2 musim terakhir ini baru PSM baru bertemu 3 kali dengan Persis Solo. Hasilnya PSM tidak pernah tidak pernah kalah dari Persis. Pertemuan pertama itu pada Liga musim lalu ya, 2022-2023 saat bertandang ke Manahan, PSM menahan imbang Persis dengan skor 1-1. Lalu pertemuan kedua berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare, PSM menang 3-2. Lalu musim ini pada putaran pertama lalu PSM menang dengan skor 1-0 atas Persis Solo. Ya, secara head to head PSM unggul di atas kertas, tapi memang Persis lagi dalam kondisi terpuruk. Ini akan menjadi cambuk tentunya bagi Persis, bagi Laskar Sambernyawa untuk bisa meraih kemenangan
dan PSM harus bersiap-siap untuk kebangkitan dari Persis Solo. Apalagi ada Ramadan Sananta. Ramadan tentu memiliki motivasi berlipat sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak salah meninggalkan PSM Makassar. Ramadan ini membuktikan bahwa bersama Persis Solo dia bisa tampil baik, dia bisa mencetak gol, utamanya nanti saat menghadapi PSM Makassar. Namun sebelum pertandingan, pelatih dari PSM Makassar, Bernardo Tavares, kan sebelumnya Ramadan memberikan statement ya sebelum menghadapi PSM bahwa dia akan bermain dengan motivasi yang berlipat, berhasrat untuk bisa menjebol gawang PSM Makassar, dan dibalas oleh Tavares, pelatih dari PSM, bahwa dia tidak mempersoalkan bahwa apakah Ramadan Sananta akan mencetak gol di gawang PSM nanti. Sebagai mantan pemain PSM, dia tidak permasalahkan itu karena menurutnya itulah profesionalitas dari seorang pemain. Tapi dia memastikan bahwa ketika Ramadan Sananta mampu mencetak gol ke gawang PSM, PSM akan mencetak. Misalnya kata Tavares nih, jika Ramadan Sananta mencetak 1 gol, maka PSM akan mencetak 2-3 gol untuk kemenangan di laga pekan ke-27 ini. Jadi, bagaimana prediksi dari kawan-kawan Tribuners? Apakah PSM akan meraih kemenangan, termasuk kemenangan perdana mereka di Manahan, atau sebaliknya Persis menghentikan rekor tak terkalahkan PSM dalam 8 laga terakhir ini ya? PSM tidak mengalami kekalahan, belum mengalami kekalahan. Apakah rekor itu akan dipatahkan oleh Persis Solo, ataukah kedua tim akan bermain dengan hasil imbang, berbagi poin di laga pekan ke-27 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Namun kita akan lihat bahwa kedua tim akan bermain dengan skuad terbaik mereka demi bisa meraih hasil maksimal agar bisa mendongkrak posisi mereka. Ketika Persis harus gagal kembali meraih poin penuh, apalagi kalah ya di laga pertandingan ini, maka tidak menutup kemungkinan Persis akan semakin mendekati zona degradasi. Sementara itu bagi PSM Makassar tentu bukan posisi yang aman bagi mereka saat ini, apalagi sebagai tim yang berstatus juara bertahan ya. Berada di posisi lini tengah, papan tengah itu bukan posisi yang ideal, dan potensi untuk turun dan mendekati zona degradasi bagi PSM juga itu masih menjadi sebuah ancaman. Tapi jika PSM bisa menang, potensi untuk semakin mendekati posisi 4 besar, posisi Champion Series ya, itu bukan juga hal yang mustahil bagi PSM. Nah, mungkin sekian untuk preview pertandingan kali ini, Tribuners. Semoga pertandingan akan berjalan dengan lancar ya, dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan berarti, dan kita akan ketemu lagi pada preview pertandingan, termasuk review pertandingan dari skuad PSM, skuad kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi kita di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, tentunya klub kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar. Dan saat ini sudah memasuki pekan ke-27 Liga 1 musim ini, di mana setelah PSM melakoni 3 laga kandang terakhir di Stadion Batakan, yakni menghadapi Persita Tangerang, kemudian Bali United, dan terakhir Persebaya di pekan ke-26. PSM kini harus menjalani laga tandang atau laga away ke markas Persis Solo. Pertandingan akan berlangsung hari ini, tentunya Senin 4 Maret 2024 di Stadion Manahan, markas dari Laskar Samber Nyawa Persis Solo. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa laga antara PSM menghadapi Persis ini adalah laga
laga papan tengah ya. Namun hasil dari pertandingan ini akan mempengaruhi peta persaingan dari tim-tim, utamanya tim-tim di lini tengah yang berpotensi untuk naik ke papan atas. Ya, kita lihat dulu ya secara klasemen Liga 1 ya. Sejauh ini karena kan sudah ada beberapa pertandingan pekan ke-27 yang sudah berjalan, sementara PSM dan menghadapi Persis ini sepertinya menjadi laga terakhir untuk pekan ke-27. Nah, untuk saat ini PSM berada di posisi ke-10 dengan 34 poin karena pekan lalu hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Persebaya. Lalu sementara itu Persis Solo ada di posisi ke-13 mendekati area atau zona degradasi mengoleksi 32 poin. Pekan lalu Persis harus menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2 sehingga kedua tim diprediksi pada pertandingan pekan ke-27 ini sama-sama akan berupaya untuk meraih hasil maksimal namanya dari Persis Solo sendiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim dan prediksi kami, kita mulai dari prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke tim tuan rumah dulu, Persis Solo. Persis dilatih oleh Milomir Seslija. Coach Milo ini mantan pelatih dari PSM. Dia didatangkan Persis Solo sebagai pelatih pengganti di putaran kedua ya. Dulu Milo waktu menukangi PSM di musim 2021 ya kalau tidak salah ya, 2021 juga didepak dari PSM pada sebelum putaran pertama kalau tidak salah, sebelum putaran pertama berakhir. Dan sekarang menjadi juru taktik dari Persis Solo tentunya ada nuansa reuni dari Milo bersama dengan PSM Makassar. Saat ini dia melatih Persis Solo. Nah, Persis Solo di bawah asuhan Coach Milo sejauh ini lebih banyak menerapkan taktik skema 4-3-3 dan untuk prediksi susunan pemain Persis akan menurunkan skuad terbaiknya, apalagi gambaran kita lihat tidak ada pemain-pemain dari skuad utama dari Persis yang berpotensi akan absen, tidak ada akumulasi kartu maupun cedera ya. Jadi untuk posisi penjaga gawang, kita mulai dari penjaga gawang, Persis akan menurunkan Gianluca. Ini penjaga gawang muda yang cukup mendapat banyak kesempatan bermain sebagai starter di skuad Persis musim ini. Lalu dua back tengah, stopper ada bek asing Jemerson dan sepertinya akan ini ya bersama Rian Misiar, berduet dengan Rian Misiar. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap di sisi kiri ada Alfat Fatih, lalu sisi kanan ada Gapin Kwan. Kedua pemain ini terbilang pemain tidak terlalu senior juga, artinya pemain yang sudah berada di usia emasnya sebagai pemain sepak bola. Dan kita tahu Alfat Fatih dan Gapin Kwan ini beberapa waktu sebelumnya sempat membela timnas Indonesia, namun sejak era Sintayong ini sudah tidak jarang lagi dipanggil ya untuk membela skuad Garuda. Lalu dua gelandang bertahan, Persis akan menurunkan Purba dan So Yamamoto. Lalu ada Mesidoro di posisi gelandang serang. Selanjutnya
Trio lini depan dari Persis menurunkan pemain terbaiknya, ada Moussa Sidibe, ada Alfat Al-Rizky, dan tentunya Ramadan Sananta, mantan pemain sekaligus top skor PSM Makassar musim lalu. Pemain muda, striker timnas Indonesia, baru berusia 20 tahun ya tahun ini. Muncul namanya berkat penampilan agresifnya bersama PSM dan ikut mempersembahkan juara Liga untuk PSM pada musim lalu. Tentu kalau kita lihat secara susunan pemain, ini adalah skuad terbaik dari Persis Solo yang siap untuk mempersembahkan kemenangan pada pertandingan pekan ke-27 nanti. Kita beralih ke tim PSM Makassar. Bernardo Tapares dengan skema andalannya 352. Nah, PSM sebenarnya kalau dilihat dari dua penampilan terakhir mereka ini agak kurang greget. Artinya setelah mereka menang pada pekan ke-24 menghadapi Persita, menang telak ya 4-0. Setelah itu pekan ke-25 menghadapi Bali United, pekan ke-26 melawan Persebaya, hasil yang diraih PSM itu 0-0, padahal bermain di kandang sendiri. Gagal mencetak gol di dua pertandingan terakhir. Ini tentu menjadi PR besar bagi Bernardo Tapares. Ini menurut berbagai sumber ya, dan kita lihat secara statistik memang ada penurunan intensitas serangan dari PSM Makassar semenjak Adilson Silva harus menepi akibat cedera. Lalu tentu kita akan lihat bagaimana dengan skema yang akan digunakan oleh PSM Makassar dan pemain-pemain yang akan diturunkan nanti. Di penjaga gawang Reza Arya 2 pertandingan, bukan lagi 2 ya, 3 pertandingan secara beruntun melakukan meraih hasil clean sheet. Ini tentu sebuah pencapaian yang sangat baik dari kiper muda ini, dan dipastikan diprediksi Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Lalu 3 bek sejajar PSM Makassar yang juga tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Dapa Salman. Kemudian di lini tengah ini ada kemungkinan ada perubahan ya. Biasanya ada M. Arpan sebagai kapten ke-11 dari PSM Makassar, ini harus absen di pertandingan ini. Sepertinya ada akumulasi kartu sehingga M. Arpan harus absen. Maka yang diturunkan adalah Ananda Rehan, bek muda, bek yang beberapa kali tampil bersama timnas Indonesia, timnas muda ya, skuad Garuda. Salah satunya itu menjadi bagian dari skuad timnas saat meraih SEA Games 2023 tahun lalu. Dia akan diduetkan dengan Akbar Tanjung, ini gelandang bertahan milik PSM ini sejak musim lalu juga tidak tergantikan posisinya. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, gelandang serang ada Kenzo Nambu. Sejauh ini juga tak tergantikan pemilik 11 gol dari PSM Makassar, top skor PSM untuk sementara. Ini dia mendapat kepercayaan penuh dari Bernardo Tapares untuk mengatur ritme serangan dari PSM Makassar. Meskipun secara tipikal permainan Kenzo sebenarnya bukan tipikal gelandang kreatif ya, dia lebih banyak sebagai apa ya, sebagai pemain yang free roll, artinya banyak bergerak, bisa menjadi tiba-tiba berada di dalam kotak penalti lawan, tiba-tiba dia berada di lini belakang membantu pertahanan, dan dia cukup mobile. Tapi memang secara apa ya, persentase shooting atau tembakan Kenzo Nambu ini terbilang cukup tinggi, bahkan tertinggi untuk para pemain di Liga 1, itu angkanya di atas
80%. Namun secara passing atau umpan, Ken Sonambu belum menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan lebih untuk persoalan passing atau umpan-umpan atau key pass di beberapa pertandingan bersama PSM Makassar. Lalu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sebagai pemain winger. Kedua pemain ini, utamanya Yakob, sebenarnya agak diragukan tampil karena di pertandingan terakhir itu sedikit mengalami masalah dan harus ditarik sebelum pertandingan berakhir menghadapi Persebaya kemarin. Yance pun demikian. Namun kita harap keduanya tetap bisa dimainkan karena pada sesi latihan terakhir PSM, Yakob maupun Yance itu tetap ikut berlatih secara reguler ya bersama dengan para pemain PSM Makassar lainnya. Lalu di lini depan, nah ini lini depan PSM kemungkinan akan kembali menduetkan Adilson Silva dengan Victor Mansaray. Setelah 2 pertandingan Adilson harus absen karena mengalami cedera, Victor Mansaray nampaknya mengalami sedikit kendala, seolah-olah kehilangan duet terbaiknya di lini depan, sehingga memang terlihat dalam 2 pertandingan terakhir ini PSM sulit mencetak gol. Victor Mansaray pun gagal mencetak gol. Dan harapan fans dari PSM Makassar, Adilson Silva, karena kabar terakhirnya Adilson sudah ikut game pada sesi latihan terakhir dari PSM Makassar ya, Tribuners ya. Duet ini kemungkinan akan kembali diturunkan saat menghadapi Persis Solo, dan ini sebuah kabar yang baik tentunya bagi PSM Makassar, tapi menjadi kabar yang kabar buruk ya bagi Persis Solo, karena kita tahu bersama Adilson Silva meskipun sempat diragukan di awal-awal ia bergabung bersama PSM Makassar, namun belakangan setelah dia mendapat berduet dengan Victor Mansaray, Adilson sudah bisa menunjukkan tajinya. Itu dibuktikan pada pekan 24 saat PSM menghadapi Persita dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol pada pertandingan itu. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Lalu secara head to head kita lihat memang untuk pertemuan kedua tim ini tidak banyak terjadi ya, karena Persis Solo kita ketahui pemain yang baru beberapa musim terakhir, baru 2 musim ya. 2 musim bermain di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Sebelumnya itu lebih banyak bermain di Liga 2. Sehingga dalam 2 musim terakhir ini baru PSM baru bertemu 3 kali dengan Persis Solo. Hasilnya PSM tidak pernah tidak pernah kalah dari Persis. Pertemuan pertama itu pada Liga musim lalu ya, 2022-2023 saat bertandang ke Manahan. PSM menahan imbang Persis dengan skor 1-1. Lalu pertemuan kedua berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare, PSM menang 3-2. Lalu musim ini pada putaran pertama lalu PSM menang dengan skor 1-0 atas Persis Solo. Ya, secara head to head PSM unggul di atas kertas, tapi memang Persis lagi dalam kondisi terpuruk. Ini akan menjadi cambuk tentunya bagi Persis, bagi Laskar Sambernyawa untuk bisa meraih kemenangan, dan PSM harus bersiap-siap untuk kebangkitan dari Persis Solo. Apalagi ada Ramadan Sananta. Ramadan tentu memiliki motivasi berlipat sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak salah meninggalkan PSM Makassar. Ramadan ini membuktikan bahwa bersama Persis Solo dia bisa tampil baik, dia bisa mencetak gol, utamanya nanti saat menghadapi PSM Makassar. Namun sebelum pertandingan, pelatih dari PSM Makassar, Bernardo Tapares,
kan sebelumnya Ramadan memberikan statement ya sebelum menghadapi PSM bahwa dia akan bermain dengan motivasi yang berlipat, berhasrat untuk bisa menjebol gawang PSM Makassar, dan dibalas oleh Tapares, pelatih dari PSM, bahwa dia tidak mempersoalkan bahwa apakah Ramadan Sananta akan mencetak gol di gawang PSM nanti. Sebagai mantan pemain PSM, dia tidak permasalahkan itu karena menurutnya itulah profesionalitas dari seorang pemain. Tapi dia memastikan bahwa ketika Ramadan Sananta mampu mencetak gol ke gawang PSM, PSM akan mencetak, misalnya Ramadan, kata Tavares nih, jika Ramadan Sananta mencetak 1 gol, maka PSM akan mencetak 2-3 gol untuk kemenangan di laga pekan ke-27 ini. Jadi, bagaimana prediksi dari kawan-kawan Tribuners? Apakah PSM akan meraih kemenangan, termasuk kemenangan perdana mereka di Manahan, atau sebaliknya Persis menghentikan rekor tak terkalahkan PSM dalam 8 laga terakhir ini ya? PSM tidak mengalami kekalahan, belum mengalami kekalahan. Apakah rekor itu akan dipatahkan oleh Persis Solo, ataukah kedua tim akan bermain dengan hasil imbang, berbagi poin di laga pekan ke-27 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Namun kita akan lihat bahwa kedua tim akan bermain dengan skuad terbaik mereka demi bisa meraih hasil maksimal agar bisa mendongkrak posisi mereka. Ketika Persis harus gagal kembali meraih poin penuh, apalagi kalah ya di laga pertandingan ini, maka tidak menutup kemungkinan Persis akan semakin mendekati zona degradasi. Sementara itu bagi PSM Makassar tentu bukan posisi yang aman bagi mereka saat ini, apalagi sebagai tim yang berstatus juara bertahan ya. Berada di posisi lini tengah, papan tengah itu bukan posisi yang ideal, dan potensi untuk turun dan mendekati zona degradasi bagi PSM juga itu masih menjadi sebuah ancaman. Tapi jika PSM bisa menang, potensi untuk semakin mendekati posisi 4 besar, posisi Champion Series ya, itu bukan juga hal yang mustahil bagi PSM. Nah, mungkin sekian untuk preview pertandingan kali ini, Tribuners. Semoga pertandingan akan berjalan dengan lancar ya, dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan berarti, dan kita akan ketemu lagi pada preview pertandingan, termasuk review pertandingan dari skuad PSM, skuad kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi kita di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, tentunya klub kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar. Dan saat ini sudah memasuki pekan ke-27 Liga 1 musim ini, di mana setelah PSM melakoni 3 laga kandang terakhir di Stadion Batakan, yakni menghadapi Persita Tangerang, kemudian Bali United, dan terakhir Persebaya di pekan ke-26. PSM kini harus menjalani laga tandang atau laga away ke markas Persis Solo. Pertandingan akan berlangsung hari ini, tentunya Senin 4 Maret 2024 di Stadion Manahan, markas dari Laskar Samber Nyawa Persis Solo. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa laga antara PSM menghadapi Persis ini adalah laga laga papan tengah ya. Namun hasil dari pertandingan ini akan mempengaruhi peta persaingan dari tim-tim, utamanya tim-tim di lini tengah yang berpotensi untuk naik ke papan atas. Ya, kita lihat dulu ya secara klasemen Liga 1 ya. Sejauh ini, karena kan sudah ada beberapa pertandingan pekan ke-27 yang sudah berjalan, sementara PSM dan
menghadapi Persis ini sepertinya menjadi laga terakhir untuk pekan ke-27. Nah, untuk saat ini PSM berada di posisi ke-10 dengan 34 poin karena pekan lalu hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Persebaya. Lalu sementara itu Persis Solo ada di posisi ke-13 mendekati area atau zona degradasi mengoleksi 32 poin. Pekan lalu Persis harus menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2 sehingga kedua tim diprediksi pada pertandingan ini, pertandingan pekan ke-27 ini sama-sama akan berupaya untuk meraih hasil maksimal, poin maksimal di pertandingan agar mereka bisa menjauhi papan bawah, utamanya dari Persis Solo sendiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim dan prediksi kami, kita mulai dari susunan pemain, prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke tim tuan rumah dulu, Persis Solo. Persis dilatih oleh Milomir Seslija. Coach Milo ini mantan pelatih dari PSM. Dia didatangkan Persis Solo sebagai pelatih pengganti di putaran kedua ya. Dulu Milo waktu menukangi PSM di musim 2021 ya kalau tidak salah ya, 2021 juga didepak dari PSM pada sebelum putaran pertama kalau tidak salah, sebelum putaran pertama berakhir. Dan sekarang menjadi juru taktik dari Persis Solo tentunya ada nuansa reuni dari Milo bersama dengan PSM Makassar. Saat ini dia melatih Persis Solo. Nah, Persis Solo di bawah asuhan Coach Milo sejauh ini lebih banyak menerapkan taktik skema 4-3-3 dan untuk prediksi susunan pemain, Persis akan menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi gambaran kita lihat tidak ada pemain-pemain dari skuad utama dari Persis yang berpotensi akan absen. Tidak ada akumulasi kartu maupun cedera ya. Jadi untuk posisi penjaga gawang, kita mulai dari penjaga gawang. Persis akan menurunkan Gianluca. Ini penjaga gawang muda yang cukup mendapat banyak kesempatan bermain sebagai starter di skuad Persis musim ini. Lalu dua back tengah, stopper ada Bekasin Jemerson dan sepertinya akan ini ya bersama Rian Misiar, berduet dengan Rian Misiar. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap di sisi kiri ada Alfat Fatih, lalu sisi kanan ada Gapin Kwan. Kedua pemain ini terbilang pemain tidak terlalu senior juga, artinya pemain yang sudah berada di usia emasnya sebagai pemain sepak bola. Dan kita tahu Alfat Fatih dan Gapin Kwan ini beberapa waktu sebelumnya sempat membela timnas Indonesia, namun sejak era Sintayong ini sudah tidak jarang lagi dipanggil ya untuk membela skuad Garuda. Lalu dua gelandang bertahan, Persis akan menurunkan Purba dan So Yamamoto. Lalu ada Isidoro di posisi gelandang serang. Selanjutnya trio lini depan dari Persis menurunkan pemain terbaiknya, ada Musa Sidibe, ada Alfat Al-Rizki, dan tentunya Ramadan Sananta, mantan pemain sekaligus top skor PSM Makassar musim lalu. Pemain muda, striker timnas Indonesia, baru berusia
20 tahun ya, tahun ini muncul namanya berkat penampilan agresifnya bersama PSM dan ikut mempersembahkan juara Liga untuk PSM pada musim lalu. Tentu kalau kita lihat secara susunan pemain, ini adalah skuad terbaik dari Persis Solo yang siap untuk mempersembahkan kemenangan pada pertandingan pekan ke-27 nanti. Kita beralih ke tim PSM Makassar. Bernardo Tapares dengan skema andalannya 352. Nah, PSM sebenarnya kalau dilihat dari dua penampilan terakhir mereka ini agak kurang greget. Artinya setelah mereka menang pada pekan ke-24 menghadapi Persita, menang telak ya 4-0. Setelah itu pekan ke-25 menghadapi Bali United, pekan ke-26 melawan Persebaya, hasil yang diraih PSM itu 0-0, padahal bermain di kandang sendiri. Gagal mencetak gol di dua pertandingan terakhir. Ini tentu menjadi PR besar bagi Bernardo Tapares. Ini menurut berbagai sumber ya, dan kita lihat secara statistik memang ada penurunan intensitas serangan dari PSM Makassar semenjak Adilson Silva harus menepi akibat cedera. Lalu tentu kita akan lihat bagaimana dengan skema yang akan digunakan oleh PSM Makassar dan pemain-pemain yang akan diturunkan nanti. Di penjaga gawang Reza Arya 2 pertandingan, bukan lagi 2 ya, 3 pertandingan secara beruntun melakukan meraih hasil clean sheet. Ini tentu sebuah pencapaian yang sangat baik dari kiper muda ini, dan dipastikan diprediksi Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Lalu 3 bek sejajar PSM Makassar yang juga tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Dapa Salman. Kemudian di lini tengah ini ada kemungkinan ada perubahan ya. Biasanya ada M. Arpan sebagai kapten ke-11 dari PSM Makassar. Ini harus absen di pertandingan ini. Sepertinya ada akumulasi kartu sehingga M. Arpan harus absen. Maka yang diturunkan adalah Ananda Rehan, bek muda, bek yang beberapa kali tampil bersama timnas Indonesia, timnas muda ya, skuad Garuda. Salah satunya itu menjadi bagian dari skuad timnas saat meraih SEA Games 2023 tahun lalu. Dia akan diduetkan dengan Akbar Tanjung, ini gelandang bertahan milik PSM ini sejak musim lalu juga tidak tergantikan posisinya. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, gelandang serang ada Kenson Ambu. Sejauh ini juga tak tergantikan, pemilik 11 gol dari PSM Makassar, top skor PSM untuk sementara. Ini dia mendapat kepercayaan penuh dari Bernardo Tapares untuk mengatur ritme serangan dari PSM Makassar. Meskipun secara tipikal permainan Kenzo sebenarnya bukan tipikal gelandang kreatif ya, dia lebih banyak sebagai apa ya, sebagai pemain yang free roll, artinya banyak bergerak, bisa menjadi tiba-tiba berada di dalam kotak penalti lawan, tiba-tiba dia berada di lini belakang membantu pertahanan, dan dia cukup mobile. Tapi memang secara apa ya, persentase shooting atau tembakan Kenson Ambu ini terbilang cukup tinggi, bahkan tertinggi untuk para pemain di Liga 1, itu angkanya di atas 80%. Namun secara passing atau umpan Kenson Ambu belum menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan lebih untuk persoalan passing atau umpan-umpan atau key pass di beberapa pertandingan bersama PSM Makassar.
Lalu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sebagai pemain winger. Kedua pemain ini, utamanya Yakob, sebenarnya agak diragukan tampil karena di pertandingan terakhir itu sedikit mengalami masalah dan harus ditarik sebelum pertandingan berakhir menghadapi Persebaya kemarin. Yance pun demikian. Namun kita harap keduanya tetap bisa dimainkan karena pada sesi latihan terakhir PSM, Yakob maupun Yance itu tetap ikut berlatih secara reguler ya bersama dengan para pemain PSM Makassar lainnya. Lalu di lini depan, nah ini lini depan PSM kemungkinan akan kembali menduetkan Adilson Silva dengan Victor Mansaray. Setelah 2 pertandingan Adilson harus absen karena mengalami cedera. Victor Mansaray nampaknya mengalami sedikit kendala, seolah-olah kehilangan duet terbaiknya di lini depan, sehingga memang terlihat dalam 2 pertandingan terakhir ini PSM sulit mencetak gol. Victor Mansaray pun gagal mencetak gol, dan mungkin harapan fans dari PSM Makassar Adilson Silva, karena kabar terakhirnya Adilson sudah ikut game pada sesi latihan terakhir dari PSM Makassar ya, Tribuners ya. Duet ini kemungkinan akan kembali diturunkan saat menghadapi Persis Solo, dan ini sebuah kabar yang baik tentunya bagi PSM Makassar, tapi menjadi kabar yang kabar buruk ya bagi Persis Solo, karena kita tahu bersama Adilson Silva meskipun sempat diragukan di awal-awal ia bergabung bersama PSM Makassar, namun belakangan setelah dia mendapat berduet dengan Victor Mansaray, Adilson sudah bisa menunjukkan tajinya. Itu dibuktikan pada pekan 24 saat PSM menghadapi Persita dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol pada pertandingan itu. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Lalu secara head to head kita lihat memang untuk pertemuan kedua tim ini tidak banyak terjadi ya, karena Persis Solo kita ketahui pemain yang baru beberapa musim terakhir, baru 2 musim ya. 2 musim bermain di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Sebelumnya itu lebih banyak bermain di Liga 2. Sehingga dalam 2 musim terakhir ini baru PSM baru bertemu 3 kali dengan Persis Solo. Hasilnya PSM tidak pernah tidak pernah kalah dari Persis. Pertemuan pertama itu pada Liga musim lalu ya, 2022-2023 saat bertandang ke Manahan, PSM menahan imbang Persis dengan skor 1-1. Lalu pertemuan kedua berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare, PSM menang 3-2. Lalu musim ini pada putaran pertama lalu PSM menang dengan skor 1-0 atas Persis Solo. Ya, secara head to head PSM unggul di atas kertas, tapi memang Persis lagi dalam kondisi terpuruk. Ini akan menjadi cambuk tentunya bagi Persis, bagi Laskar Sambar Nyawa untuk bisa meraih kemenangan, dan PSM harus bersiap-siap untuk kebangkitan dari Persis Solo. Apalagi ada Ramadan Sananta. Ramadan tentu memiliki motivasi berlipat sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak salah meninggalkan PSM Makassar. Ramadan ini membuktikan bahwa bersama Persis Solo dia bisa tampil baik, dia bisa mencetak gol, utamanya nanti saat menghadapi PSM Makassar. Namun sebelum pertandingan, pelatih dari PSM Makassar, Bernardo Tapares, kan sebelumnya Ramadan memberikan statement ya sebelum menghadapi PSM bahwa dia akan bermain dengan motivasi yang berlipat, berhasrat untuk bisa menjebol gawang PSM Makassar, dan dibalas oleh Tapares, pelatih dari PSM, bahwa dia tidak mempersoalkan
bahwa apakah Ramadan Sananta akan mencetak gol di gawang PSM nanti. Sebagai mantan pemain PSM, dia tidak permasalahkan itu karena menurutnya itulah profesionalitas dari seorang pemain. Tapi dia memastikan bahwa ketika Ramadan Sananta mampu mencetak gol ke gawang PSM, PSM akan mencetak. Misalnya kata Tavares nih, jika Ramadan Sananta mencetak 1 gol, maka PSM akan mencetak 2-3 gol untuk kemenangan di laga pekan ke-27 ini. Jadi, bagaimana prediksi dari kawan-kawan Tribuners? Apakah PSM akan meraih kemenangan, termasuk kemenangan perdana mereka di Manahan? Atau sebaliknya, Persis menghentikan rekor tak terkalahkan PSM dalam 8 laga terakhir ini ya. PSM tidak mengalami kekalahan, belum mengalami kekalahan. Apakah rekor itu akan dipatahkan oleh Persis Solo? Ataukah kedua tim akan bermain dengan hasil imbang berbagi poin di laga pekan ke-27 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Namun kita akan lihat bahwa kedua tim akan bermain dengan skuad terbaik mereka demi bisa meraih hasil maksimal agar bisa mendongkrak posisi mereka. Ketika Persis harus gagal kembali meraih poin penuh apalagi kalah ya di laga pertandingan ini, maka tidak menutup kemungkinan Persis akan semakin mendekati zona degradasi. Sementara itu bagi PSM Makassar tentu bukan posisi yang aman bagi mereka saat ini, apalagi sebagai tim yang berstatus juara bertahan ya. Berada di posisi lini tengah, papan tengah itu bukan posisi yang ideal, dan potensi untuk turun dan mendekati zona degradasi bagi PSM juga itu masih menjadi sebuah ancaman. Tapi jika PSM bisa menang, potensi untuk semakin mendekati posisi 4 besar, posisi Champion Series ya, itu bukan juga hal yang mustahil bagi PSM. Nah, mungkin sekian untuk preview pertandingan kali ini, Tribuners. Semoga pertandingan akan berjalan dengan lancar ya, dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan berarti, dan kita akan ketemu lagi pada preview pertandingan, termasuk review pertandingan dari skuad PSM, skuad kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi kita di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, tentunya klub kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar. Dan saat ini sudah memasuki pekan ke-27 Liga 1 musim ini, di mana setelah PSM melakoni 3 laga kandang terakhir di Stadion Batakan, yakni menghadapi Persita Tangerang, kemudian Bali United, dan terakhir Persebaya di pekan ke-26. PSM kini harus menjalani laga tandang atau laga away ke markas Persis Solo. Pertandingan akan berlangsung hari ini, tentunya Senin 4 Maret 2024 di Stadion Manahan, markas dari Laskar Samber Nyawa Persis Solo. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa laga antara PSM menghadapi Persis ini adalah laga laga papan tengah ya. Namun hasil dari pertandingan ini akan mempengaruhi peta persaingan dari tim-tim, utamanya tim-tim di lini tengah yang berpotensi untuk naik ke papan atas. Ya, kita lihat dulu ya secara klasemen Liga 1 ya. Sejauh ini, karena kan sudah ada beberapa pertandingan pekan ke-27 yang sudah berjalan, sementara PSM dan menghadapi Persis ini sepertinya menjadi laga terakhir untuk pekan ke-27. Nah, untuk saat ini PSM berada di posisi ke-10 dengan 34 poin, karena pekan lalu hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Persebaya.
Lalu sementara itu Persis Solo ada di posisi ke-13 mendekati area atau zona degradasi, mengoleksi 32 poin. Pekan lalu Persis harus menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2, sehingga kedua tim diprediksi pada pertandingan ini, pertandingan pekan ke-27 ini sama-sama akan berupaya untuk meraih hasil maksimal, poin maksimal di pertandingan agar mereka bisa menjauhi papan bawah, utamanya dari Persis Solo sendiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim dan prediksi kami, kita mulai dari susunan pemain, prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke tim tuan rumah dulu, Persis Solo. Persis dilatih oleh Milomir Seslija. Coach Milo ini mantan pelatih dari PSM. Dia didatangkan Persis Solo sebagai pelatih pengganti di putaran kedua ya. Dulu Milo waktu menukangi PSM di musim 2021 ya kalau tidak salah ya, 2021 juga didepak dari PSM pada sebelum putaran pertama kalau tidak salah, sebelum putaran pertama berakhir. Dan sekarang menjadi juru taktik dari Persis Solo tentunya ada nuansa reuni dari Milo bersama dengan PSM Makassar. Saat ini dia melatih Persis Solo. Nah, Persis Solo di bawah asuhan Coach Milo sejauh ini lebih banyak menerapkan taktik skema 4-3-3, dan untuk prediksi susunan pemain, Persis akan menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi gambaran kita lihat tidak ada pemain-pemain dari skuad utama dari Persis yang berpotensi akan absen. Tidak ada akumulasi kartu maupun cedera ya. Jadi untuk posisi penjaga gawang, kita mulai dari penjaga gawang, Persis akan menurunkan Gianluca. Ini penjaga gawang muda yang cukup mendapat banyak kesempatan bermain sebagai starter di skuad Persis musim ini. Lalu dua back tengah, stopper ada Bekasi Jemerson, dan sepertinya akan ini ya bersama Rian Misiar, berduet dengan Rian Misiar. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, di sisi kiri ada Alfat Pate, lalu sisi kanan ada Gapin Kwan. Kedua pemain ini terbilang pemain tidak terlalu senior juga, artinya pemain yang sudah berada di usia emasnya sebagai pemain sepak bola. Dan kita tahu Alfat Fatir dan Gapin Kwan ini beberapa waktu sebelumnya sempat membela timnas Indonesia, namun sejak era Sintayong ini sudah tidak jarang lagi dipanggil ya untuk membela skuad Garuda. Lalu dua gelandang bertahan, Persis akan menurunkan Purba dan So Yamamoto. Lalu ada Mesidoro di posisi gelandang serang. Selanjutnya trio lini depan dari Persis menurunkan pemain terbaiknya, ada Musa Sidibe, ada Alfat Al-Rizki, dan tentunya Ramadan Sananta, mantan pemain sekaligus top skor PSM Makassar musim lalu. Pemain muda, striker timnas Indonesia, baru berusia 20 tahun ya tahun ini. Muncul namanya berkat penampilan agresifnya bersama PSM dan ikut mempersembahkan juara Liga untuk PSM pada musim lalu. Tentu kalau kita lihat secara susunan pemain, ini
adalah skuad terbaik dari Persis Solo yang siap untuk mempersembahkan kemenangan pada pertandingan pekan ke-27 nanti. Kita beralih ke tim PSM Makassar. Bernardo Tapares dengan skema andalannya 352. Nah, PSM sebenarnya kalau dilihat dari dua penampilan terakhir mereka ini agak kurang greget. Artinya setelah mereka menang pada pekan ke-24 menghadapi Persita, menang telak ya 4-0. Setelah itu pekan ke-25 menghadapi Bali United, pekan ke-26 melawan Persebaya, hasil yang diraih PSM itu 0-0 padahal bermain di kandang sendiri. Gagal mencetak gol di dua pertandingan terakhir. Ini tentu menjadi PR besar bagi Bernardo Tapares. Ini menurut berbagai sumber ya, dan kita lihat secara statistik memang ada penurunan intensitas serangan dari PSM Makassar semenjak Adilson Silva harus menepi akibat cedera. Lalu tentu kita akan lihat bagaimana dengan skema yang akan digunakan oleh PSM Makassar dan pemain-pemain yang akan diturunkan nanti. Di penjaga gawang Res Arya 2 pertandingan, bukan lagi 2 ya, 3 pertandingan secara beruntun melakukan meraih hasil clean sheet. Ini tentu sebuah pencapaian yang sangat baik dari kiper muda ini, dan diprediksi Res Arya akan masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Lalu 3 bek sejajar PSM Makassar yang juga tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Dapa Salman. Kemudian di lini tengah ini ada kemungkinan ada perubahan ya. Biasanya ada M. Arpan sebagai kapten ke-11 dari PSM Makassar. Ini harus absen di pertandingan ini. Sepertinya ada akumulasi kartu sehingga M. Arpan harus absen. Maka yang diturunkan adalah Ananda Rehan, bek muda, bek yang beberapa kali tampil bersama timnas Indonesia, timnas muda ya, skuad Garuda. Salah satunya itu menjadi bagian dari skuad timnas saat meraih SEA Games 2023 tahun lalu. Dia akan diduetkan dengan Akbar Tanjung. Ini gelandang bertahan milik PSM ini sejak musim lalu juga tidak tergantikan posisinya. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, gelandang serang ada Kenzo Nambu. Sejauh ini juga tak tergantikan, pemilik 11 gol dari PSM Makassar, top skor PSM untuk sementara. Ini dia mendapat kepercayaan penuh dari Bernardo Tapares untuk mengatur ritme serangan dari PSM Makassar. Meskipun secara tipikal permainan Kenzo sebenarnya bukan tipikal gelandang kreatif ya, dia lebih banyak sebagai apa ya, sebagai pemain yang free roll, artinya banyak bergerak, bisa menjadi tiba-tiba berada di dalam kotak penalti lawan, tiba-tiba dia berada di lini belakang membantu pertahanan, dan dia cukup mobile. Tapi memang secara persentase shooting atau tembakan Kenzo Nambu ini terbilang cukup tinggi, bahkan tertinggi untuk para pemain di Liga 1 itu angkanya di atas 80%. Namun secara passing atau umpan Kenzo Nambu belum menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan lebih untuk persoalan passing atau umpan-umpan atau key pass di beberapa pertandingan bersama PSM Makassar. Lalu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sebagai pemain winger. Kedua pemain ini, utamanya Yakob, sebenarnya agak diragukan tampil karena di pertandingan terakhir itu sedikit mengalami masalah dan harus ditarik sebelum pertandingan berakhir menghadapi Persebaya kemarin. Yance pun demikian. Namun kita harap
keduanya tetap bisa dimainkan karena pada sesi latihan terakhir PSM Yakob maupun Yance itu tetap ikut berlatih secara reguler ya bersama dengan para pemain PSM Makassar lainnya. Lalu di lini depan, nah ini lini depan PSM kemungkinan akan kembali menduetkan Adilson Silva dengan Victor Mansaray. Setelah 2 pertandingan Adilson harus absen karena mengalami cedera. Victor Mansaray nampaknya mengalami sedikit kendala, seolah-olah kehilangan duet terbaiknya di lini depan, sehingga memang terlihat dalam 2 pertandingan terakhir ini PSM sulit mencetak gol. Victor Mansaray pun gagal mencetak gol, dan mungkin harapan fans dari PSM Makassar Adilson Silva, karena kabar terakhirnya Adilson sudah ikut game pada sesi latihan terakhir dari PSM Makassar ya, Tribuners ya. Duet ini kemungkinan akan kembali diturunkan saat menghadapi Persis Solo, dan ini sebuah kabar yang baik tentunya bagi PSM Makassar, tapi menjadi kabar yang kabar buruk ya bagi Persis Solo, karena kita tahu bersama Adilson Silva meskipun sempat diragukan di awal-awal ia bergabung bersama PSM Makassar, namun belakangan setelah dia mendapat berduet dengan Victor Mansaray, Adilson sudah bisa menunjukkan tajinya. Itu dibuktikan pada pekan 24 saat PSM menghadapi Persita dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol pada pertandingan itu. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Lalu secara head to head kita lihat memang untuk pertemuan kedua tim ini tidak banyak terjadi ya, karena Persis Solo kita ketahui pemain yang baru beberapa musim terakhir, baru 2 musim ya. 2 musim bermain di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Sebelumnya itu lebih banyak bermain di Liga 2. Sehingga dalam 2 musim terakhir ini baru PSM baru bertemu 3 kali dengan Persis Solo. Hasilnya PSM tidak pernah tidak pernah kalah dari Persis. Pertemuan pertama itu pada Liga musim lalu ya, 2022-2023 saat bertandang ke Manahan, PSM menahan imbang Persis dengan skor 1-1. Lalu pertemuan kedua berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare, PSM menang 3-2. Lalu musim ini pada putaran pertama lalu PSM menang dengan skor 1-0 atas Persis Solo. Ya, secara head to head PSM unggul di atas kertas, tapi memang Persis lagi dalam kondisi terpuruk. Ini akan menjadi cambuk tentunya bagi Persis, bagi Laskar Sambar Nyawa untuk bisa meraih kemenangan, dan PSM harus bersiap-siap untuk kebangkitan dari Persis Solo. Apalagi ada Ramadan Sananta. Ramadan tentu memiliki motivasi berlipat sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak salah meninggalkan PSM Makassar. Ramadan ini membuktikan bahwa bersama Persis Solo dia bisa tampil baik, dia bisa mencetak gol, utamanya nanti saat menghadapi PSM Makassar. Namun sebelum pertandingan, pelatih dari PSM Makassar Bernardo Tapares kan sebelumnya Ramadan memberikan statement ya sebelum menghadapi PSM bahwa dia akan bermain dengan motivasi yang berlipat, berhasrat untuk bisa menjebol gawang PSM Makassar, dan dibalas oleh Tapares, pelatih dari PSM, bahwa dia tidak mempersoalkan bahwa apakah Ramadan Sananta akan mencetak gol di gawang PSM nanti. Sebagai mantan pemain PSM, dia tidak permasalahkan itu karena menurutnya itulah profesionalitas dari seorang pemain. Tapi dia memastikan bahwa ketika Ramadan Sananta mampu mencetak gol ke gawang PSM, PSM akan mencetak. Misalnya Ramadan, kata Tapares nih,
Jika Ramadan Sananta mencetak 1 gol, maka PSM akan mencetak 2-3 gol untuk kemenangan di laga pekan ke-27 ini. Jadi, bagaimana prediksi dari kawan-kawan Tribuners? Apakah PSM akan meraih kemenangan, termasuk kemenangan perdana mereka di Manahan, atau sebaliknya Persis menghentikan rekor tak terkalahkan PSM dalam 8 laga terakhir ini ya. PSM tidak mengalami kekalahan, belum mengalami kekalahan. Apakah rekor itu akan dipatahkan oleh Persis Solo, ataukah kedua tim akan bermain dengan hasil imbang, berbagi poin di laga pekan ke-27 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Namun kita akan lihat bahwa kedua tim akan bermain dengan skuad terbaik mereka demi bisa meraih hasil maksimal agar bisa mendongkrak posisi mereka. Ketika Persis harus gagal kembali meraih poin penuh, apalagi kalah ya di laga pertandingan ini, maka tidak menutup kemungkinan Persis akan semakin mendekati zona degradasi. Sementara itu bagi PSM Makassar tentu bukan posisi yang aman bagi mereka saat ini, apalagi sebagai tim yang berstatus juara bertahan ya. Berada di posisi lini tengah, papan tengah itu bukan posisi yang ideal, dan potensi untuk turun dan mendekati zona degradasi bagi PSM juga itu masih menjadi sebuah ancaman. Tapi jika PSM bisa menang, potensi untuk semakin mendekati posisi 4 besar, posisi Champion Series ya, itu bukan juga hal yang mustahil bagi PSM. Nah, mungkin sekian untuk preview pertandingan kali ini, Tribuners. Semoga pertandingan akan berjalan dengan lancar ya, dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan berarti, dan kita akan ketemu lagi pada preview pertandingan, termasuk review pertandingan dari skuad PSM, skuad kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi kita di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, tentunya klub kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar. Dan saat ini sudah memasuki pekan ke-27 Liga 1 musim ini, di mana setelah PSM melakoni 3 laga kandang terakhir di Stadion Batakan, yakni menghadapi Persita Tangerang, kemudian Bali United, dan terakhir Persebaya di pekan ke-26. PSM kini harus menjalani laga tandang atau laga away ke markas Persis Solo. Pertandingan akan berlangsung hari ini, tentunya Senin 4 Maret 2024 di Stadion Manahan, markas dari Laskar Sambar Nyawa Persis Solo. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa laga antara PSM menghadapi Persis ini adalah laga laga papan tengah ya. Namun hasil dari pertandingan ini akan mempengaruhi peta persaingan dari tim-tim, utamanya tim-tim di lini tengah yang berpotensi untuk naik ke papan atas. Ya, kita lihat dulu ya secara klasemen Liga 1 ya. Sejauh ini karena kan sudah ada beberapa pertandingan pekan ke-27 yang sudah berjalan, sementara PSM dan menghadapi Persis ini sepertinya menjadi laga terakhir untuk pekan ke-27. Nah, untuk saat ini PSM berada di posisi ke-10 dengan 34 poin karena pekan lalu hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Persebaya. Lalu sementara itu Persis Solo ada di posisi ke-13 mendekati area atau zona degradasi, mengoleksi 32 poin. Pekan lalu Persis harus menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2, sehingga
kedua tim diprediksi pada pertandingan ini, pertandingan pekan ke-27 ini sama-sama akan berupaya untuk meraih hasil maksimal, poin maksimal di pertandingan agar mereka bisa menjauhi papan bawah, utamanya dari Persisolo sendiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim dan prediksi kami, kita mulai dari susunan pemain, prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke tim tuan rumah dulu, Persisolo. Persis dilatih oleh Milomir Seslija. Coach Milo ini mantan pelatih dari PSM. Dia didatangkan Persisolo sebagai pelatih pengganti di putaran kedua ya. Dulu Milo waktu menukangi PSM di musim 2021 ya, kalau tidak salah ya, 2021 juga didepak dari PSM pada sebelum putaran pertama, kalau tidak salah, sebelum putaran pertama berakhir. Dan sekarang menjadi juru taktik dari Persisolo, tentunya ada nuansa reuni dari Milo bersama dengan PSM Makassar. Saat ini dia melatih Persisolo. Nah, Persisolo di bawah asuhan Coach Milo sejauh ini lebih banyak menerapkan taktik skema 4-3-3. Dan untuk prediksi susunan pemain, Persis akan menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi gambaran kita lihat tidak ada pemain-pemain dari skuad utama dari Persis yang berpotensi akan absen. Tidak ada akumulasi kartu maupun cedera ya. Jadi untuk posisi penjaga gawang, kita mulai dari penjaga gawang, Persis akan menurunkan Gianluca. Ini penjaga gawang muda yang cukup mendapat banyak kesempatan bermain sebagai starter di skuad Persis musim ini. Lalu dua back tengah, stopper ada Bekasi Jemerson, dan sepertinya akan ini ya, bersama Rian Misiar, berduet dengan Rian Misiar. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, di sisi kiri ada Alfat Fatih, lalu sisi kanan ada Gapin Kwan. Kedua pemain ini terbilang pemain tidak terlalu senior juga, artinya pemain yang sudah berada di usia emasnya sebagai pemain sepak bola. Dan kita tahu Alfat Fatir dan Gapin Kwan ini beberapa waktu sebelumnya sempat membela timnas Indonesia, namun sejak era Sintayong ini sudah jarang lagi dipanggil ya untuk membela skuad Garuda. Lalu dua gelandang bertahan, Persis akan menurunkan Purba dan So Yamamoto. Lalu ada Isidoro di posisi gelandang serang. Selanjutnya trio lini depan dari Persis menurunkan pemain terbaiknya, ada Musa Sidibe, ada Alfat Al-Rizki, dan tentunya Ramadan Sananta, mantan pemain sekaligus top skor PSM Makassar musim lalu. Pemain muda, striker timnas Indonesia, baru berusia 20 tahun ya tahun ini. Muncul namanya berkat penampilan agresifnya bersama PSM dan ikut mempersembahkan juara Liga untuk PSM pada musim lalu. Tentu kalau kita lihat secara susunan pemain, ini adalah skuad terbaik dari Persisolo yang siap untuk mempersembahkan kemenangan pada pertandingan pekan ke-27 nanti. Kita beralih ke tim PSM Makassar. Bernardo Tapares dengan skema andalannya 352. Nah, PSM sebenarnya kalau dilihat dari dua penampilan terakhir mereka ini agak kurang greget. Artinya setelah mereka
menang pada pekan ke-24 menghadapi Persita, menang telak ya 4-0. Setelah itu pekan ke-25 menghadapi Bali United, pekan ke-26 melawan Persebaya. Hasil yang diraih PSM itu 0-0, padahal bermain di kandang sendiri. Gagal mencetak gol di 2 pertandingan terakhir. Ini tentu menjadi PR besar bagi Bernardo Tavares. Ini menurut berbagai sumber ya, dan kita lihat secara statistik memang ada penurunan intensitas serangan dari PSM Makassar semenjak Adilson Silva harus menepi akibat cedera. Lalu tentu kita akan lihat bagaimana dengan skema yang akan digunakan oleh PSM Makassar dan pemain-pemain yang akan diturunkan nanti. Di penjaga gawang Rest Area 2 pertandingan, bukan lagi 2 ya, 3 pertandingan secara beruntun melakukan meraih hasil clean sheet. Ini tentu sebuah pencapaian yang sangat baik dari kiper muda ini, dan dipastikan diprediksi Rest Area akan masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Lalu 3 bek sejajar PSM Makassar yang juga tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Dapa Salman. Kemudian di lini tengah ini ada kemungkinan ada perubahan ya. Biasanya ada M. Arpan sebagai kapten ke-11 dari PSM Makassar. Ini harus absen di pertandingan ini. Sepertinya ada akumulasi kartu sehingga M. Arpan harus absen. Maka yang diturunkan adalah Ananda Rehan, bek muda, bek yang beberapa kali tampil bersama timnas Indonesia, timnas muda ya, skuad Garuda. Salah satunya itu menjadi bagian dari skuad timnas saat meraih SEA Games 2023 tahun lalu. Dia akan diduetkan dengan Akbar Tanjung, ini gelandang bertahan milik PSM ini, sejak musim lalu juga tidak tergantikan posisinya. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, gelandang serang ada Kenzo Nambu. Sejauh ini juga tergantikan pemilik 11 gol dari PSM Makassar, top skor PSM untuk sementara. Ini dia mendapat kepercayaan penuh dari Bernardo Tavares untuk mengatur ritme serangan dari PSM Makassar. Meskipun secara tipikal permainan Kenzo sebenarnya bukan tipikal gelandang kreatif ya, dia lebih banyak sebagai apa ya, sebagai pemain yang free roll, artinya banyak bergerak, bisa menjadi tiba-tiba berada di dalam kotak penalti lawan, tiba-tiba dia berada di lini belakang membantu pertahanan, dan dia cukup mobile. Tapi memang secara apa ya, persentase shooting atau tembakan Kenzo Nambu ini terbilang cukup tinggi, bahkan tertinggi untuk para pemain di Liga 1, itu angkanya di atas 80%. Namun secara passing atau umpan Kenzo Nambu belum menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan lebih untuk persoalan passing atau umpan-umpan atau key pass di beberapa pertandingan bersama PSM Makassar. Lalu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sebagai pemain winger. Kedua pemain ini, utamanya Yakob, sebenarnya agak diragukan tampil karena di pertandingan terakhir itu sedikit mengalami masalah dan harus ditarik sebelum pertandingan berakhir menghadapi Persebaya kemarin. Yance pun demikian. Namun kita harap keduanya tetap bisa dimainkan karena pada sesi latihan terakhir PSM, Yakob maupun Yance itu tetap ikut berlatih secara reguler ya bersama dengan para pemain PSM Makassar lainnya. Lalu di lini depan, nah ini lini depan PSM kemungkinan akan kembali menduetkan Adilson Silva dengan Victor Mansaray. Setelah 2 pertandingan Adilson
harus absen karena mengalami cedera. Victor Mansare nampaknya mengalami sedikit kendala, seolah-olah kehilangan duet terbaiknya di lini depan, sehingga memang terlihat dalam 2 pertandingan terakhir ini PSM sulit mencetak gol. Victor Mansare pun gagal mencetak gol, dan mungkin harapan fans dari PSM Makassar, Adilson Silva, karena kabar terakhirnya Adilson sudah ikut game pada sesi latihan terakhir dari PSM Makassar ya, Tribuners ya. Duet ini kemungkinan akan kembali diturunkan saat menghadapi Persis Solo, dan ini sebuah kabar yang baik tentunya bagi PSM Makassar, tapi menjadi kabar yang kabar buruk ya bagi Persis Solo, karena kita tahu bersama Adilson Silva meskipun sempat diragukan di awal-awal ia bergabung bersama PSM Makassar, namun belakangan setelah dia mendapat berduet dengan Victor Mansarai, Adilson sudah bisa menunjukkan tajinya. Itu dibuktikan pada pekan 24 saat PSM menghadapi Persita dengan skor 4-0. Adilson mencetak 2 gol pada pertandingan itu. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Lalu secara head to head kita lihat memang untuk pertemuan kedua tim ini tidak banyak terjadi ya, karena Persis Solo kita ketahui pemain yang baru beberapa musim terakhir, baru 2 musim ya. 2 musim bermain di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Sebelumnya itu lebih banyak bermain di Liga 2. Sehingga dalam 2 musim terakhir ini baru PSM baru bertemu 3 kali dengan Persis Solo. Hasilnya PSM tidak pernah tidak pernah kalah dari Persis. Pertemuan pertama itu pada Liga musim lalu ya, 2022-2023 saat bertandang ke Manahan, PSM menahan imbang Persis dengan skor 1-1. Lalu pertemuan kedua berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare, PSM menang 3-2. Lalu musim ini pada putaran pertama lalu PSM menang dengan skor 1-0 atas Persis Solo. Ya, secara head to head PSM unggul di atas kertas, tapi memang Persis lagi dalam kondisi terpuruk. Tapi ini akan menjadi cambuk tentunya bagi Persis, bagi Laskar Sambar Nyawa untuk bisa meraih kemenangan, dan PSM harus bersiap-siap untuk kebangkitan dari Persis Solo. Apalagi ada Ramadan Sananta. Ramadan tentu memiliki motivasi berlipat sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak salah meninggalkan PSM Makassar. Ramadan ini membuktikan bahwa bersama Persis Solo dia bisa tampil baik, dia bisa mencetak gol, utamanya nanti saat menghadapi PSM Makassar. Namun sebelum pertandingan, pelatih dari PSM Makassar, Bernardo Tapares, kan sebelumnya Ramadan memberikan statement ya sebelum menghadapi PSM bahwa dia akan bermain dengan motivasi yang berlipat, berhasrat untuk bisa menjebol gawang PSM Makassar, dan dibalas oleh Tapares, pelatih dari PSM, bahwa dia tidak mempersoalkan bahwa apakah Ramadan Sananta akan mencetak gol di gawang PSM nanti. Sebagai mantan pemain PSM, dia tidak permasalahkan itu karena menurutnya itulah profesionalitas dari seorang pemain. Tapi dia memastikan bahwa ketika Ramadan Sananta mampu mencetak gol ke gawang PSM, PSM akan mencetak. Misalnya kata Tapares nih, jika Ramadan Sananta mencetak 1 gol, maka PSM akan mencetak 2-3 gol untuk kemenangan di laga pekan ke-27 ini. Jadi, bagaimana prediksi dari kawan-kawan Tribuners? Apakah PSM akan meraih kemenangan, termasuk kemenangan perdana mereka di Manahan, atau sebaliknya Persis menghentikan rekor
tak terkalahkan PSM dalam 8 laga terakhir ini ya. PSM tidak mengalami kekalahan, belum mengalami kekalahan. Apakah rekor itu akan dipatahkan oleh Persis Solo, ataukah kedua tim akan bermain dengan hasil imbang berbagi poin di laga pekan ke-27 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Namun kita akan lihat bahwa kedua tim akan bermain dengan skuad terbaik mereka demi bisa meraih hasil maksimal agar bisa mendongkrak posisi mereka. Ketika Persis harus gagal kembali meraih poin-poin penuh, apalagi kalah ya di laga pertandingan ini, maka tidak menutup kemungkinan Persis akan semakin mendekati zona degradasi. Sementara itu bagi PSM Makassar tentu bukan posisi yang aman bagi mereka saat ini, apalagi sebagai tim yang berstatus juara bertahan ya. Berada di posisi lini tengah, papan tengah itu bukan posisi yang ideal, dan potensi untuk turun dan mendekati zona degradasi bagi PSM juga itu masih menjadi sebuah ancaman. Tapi jika PSM bisa menang, potensi untuk semakin mendekati posisi 4 besar, posisi Champion Series ya, itu bukan juga hal yang mustahil bagi PSM. Nah, mungkin sekian untuk preview pertandingan kali ini, Tribuners. Semoga pertandingan akan berjalan dengan lancar ya, dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan berarti, dan kita akan ketemu lagi pada preview pertandingan, termasuk review pertandingan dari skuad PSM, skuad kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi kita di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, tentunya klub kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar. Dan saat ini sudah memasuki pekan ke-27 Liga 1 musim ini, di mana setelah PSM melakoni 3 laga kandang terakhir di Stadion Batakan, yakni menghadapi Persita Tangerang, kemudian Bali United, dan terakhir Persebaya di pekan ke-26. PSM kini harus menjalani laga tandang atau laga away ke markas Persis Solo. Pertandingan akan berlangsung hari ini, tentunya Senin 4 Maret 2024 di Stadion Manahan, markas dari Laskar Samber Nyawa Persis Solo. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa laga antara PSM menghadapi Persis ini adalah laga laga papan tengah ya. Namun hasil dari pertandingan ini akan mempengaruhi peta persaingan dari tim-tim, utamanya tim-tim di lini tengah yang berpotensi untuk naik ke papan atas. Ya, kita lihat dulu ya secara klasemen Liga 1 ya. Sejauh ini, karena kan sudah ada beberapa pertandingan pekan ke-27 yang sudah berjalan, sementara PSM dan menghadapi Persis ini sepertinya menjadi laga terakhir untuk pekan ke-27. Nah, untuk saat ini PSM berada di posisi ke-10 dengan 34 poin, karena pekan lalu hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Persebaya. Lalu sementara itu Persis Solo ada di posisi ke-13 mendekati area atau zona degradasi, mengoleksi 32 poin. Pekan lalu Persis harus menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2, sehingga kedua tim diprediksi pada pertandingan pekan ke-27 ini sama-sama akan berupaya untuk meraih hasil maksimal, poin maksimal di pertandingan agar mereka bisa menjauhi papan bawah, utamanya dari Persis Solo sendiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim dan
prediksi kami, kita mulai dari susunan pemain, prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke tim tuan rumah dulu, Persis Solo. Persis dilatih oleh Milomir Seslija. Coach Milo ini mantan pelatih dari PSM. Dia didatangkan Persis Solo sebagai pelatih pengganti di putaran kedua ya. Dulu Milo waktu menukangi PSM di musim 2021 ya kalau tidak salah ya, 2021 juga didepak dari PSM pada sebelum putaran pertama kalau tidak salah, sebelum putaran pertama berakhir. Dan sekarang menjadi juru taktik dari Persis Solo tentunya ada nuansa reuni dari Milo bersama dengan PSM Makassar. Saat ini dia melatih Persis Solo. Nah, Persis Solo di bawah asuhan Coach Milo sejauh ini lebih banyak menerapkan taktik skema 4-3-3. Dan untuk prediksi susunan pemain, Persis akan menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi gambaran kita lihat tidak ada pemain-pemain dari skuad utama dari Persis yang berpotensi akan absen. Tidak ada akumulasi kartu maupun cedera ya. Jadi untuk posisi penjaga gawang, kita mulai dari penjaga gawang, Persis akan menurunkan Gianluca. Ini penjaga gawang muda yang cukup mendapat banyak kesempatan bermain sebagai starter di skuad Persis musim ini. Lalu 2 back tengah, stopper ada Bekasi Jemerson dan sepertinya akan ini ya bersama Rian Misiar, berduet dengan Rian Misiar. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap di sisi kiri ada Alfat Fatih, lalu sisi kanan ada Gapin Kwan. Kedua pemain ini terbilang pemain tidak terlalu senior juga, artinya pemain yang sudah berada di usia emasnya sebagai pemain sepak bola. Dan kita tahu Alfat Fatih dan Gapin Kwan ini beberapa waktu sebelumnya sempat membela timnas Indonesia, namun sejak era Sintayong ini sudah tidak jarang lagi dipanggil ya untuk membela skuad Garuda. Lalu 2 gelandang bertahan, Persis akan menurunkan Purba dan So Yamamoto. Lalu ada Mesidoro di posisi gelandang serang. Selanjutnya trio lini depan dari Persis menurunkan pemain terbaiknya, ada Musa Sidibe, ada Alfat Al-Rizki, dan tentunya Ramadan Sananta, mantan pemain sekaligus top skor PSM Makassar musim lalu. Pemain muda, striker timnas Indonesia, baru berusia 20 tahun ya tahun ini. Muncul namanya berkat penampilan agresifnya bersama PSM dan ikut mempersembahkan juara Liga untuk PSM pada musim lalu. Tentu kalau kita lihat secara susunan pemain, ini adalah skuad terbaik dari Persis Solo yang siap untuk mempersembahkan kemenangan pada pertandingan pekan ke-27 nanti. Kita beralih ke tim PSM Makassar. Bernardo Tapares dengan skema andalannya 3-5-2. Nah, PSM sebenarnya kalau dilihat dari 2 penampilan terakhir mereka ini agak kurang greget. Artinya setelah mereka menang pada pekan ke-24 menghadapi Persita, menang telak ya 4-0. Setelah itu pekan ke-25 menghadapi Bali United, pekan ke-26 melawan Persebaya, hasil yang diraih PSM itu 0-0 padahal bermain di kandang sendiri. Gagal mencetak gol di 2 pertandingan terakhir. Ini tentu menjadi
PR besar bagi Bernardo Tavares. Ini menurut berbagai sumber ya, dan kita lihat secara statistik memang ada penurunan intensitas serangan dari PSM Makassar semenjak Adilson Silva harus menepi akibat cedera. Lalu tentu kita akan lihat bagaimana dengan skema yang akan digunakan oleh PSM Makassar dan pemain-pemain yang akan diturunkan nanti. Di penjaga gawang rest area 2 pertandingan, bukan lagi 2 ya, 3 pertandingan secara beruntun melakukan meraih hasil clean sheet. Ini tentu sebuah pencapaian yang sangat baik dari kiper muda ini, dan dipastikan diprediksi rest area akan masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Lalu 3 back sejajar PSM Makassar yang juga tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Dapa Salman. Kemudian di lini tengah ini ada kemungkinan ada perubahan ya. Biasanya ada M. Arpan sebagai kapten ke-11 dari PSM Makassar. Ini harus absen di pertandingan ini. Sepertinya ada akumulasi kartu sehingga M. Arpan harus absen. Maka yang diturunkan adalah Ananda Rehan, bek muda, bek yang beberapa kali tampil bersama timnas Indonesia, timnas muda ya, skuad Garuda. Salah satunya itu menjadi bagian dari skuad timnas saat meraih SEA Games 2023 tahun lalu. Dia akan diduetkan dengan Akbar Tanjung, ini gelandang bertahan milik PSM ini sejak musim lalu juga tidak tergantikan posisinya. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, gelandang serang ada Kenson Ambu. Sejauh ini juga tak tergantikan pemilik 11 gol dari PSM Makassar, top skor PSM untuk sementara. Ini dia mendapat kepercayaan penuh dari Bernardo Tavares untuk mengatur ritme serangan dari PSM Makassar. Meskipun secara tipikal permainan Kenzo sebenarnya bukan tipikal gelandang kreatif ya, dia lebih banyak sebagai apa ya, sebagai pemain yang free roll, artinya banyak bergerak, bisa menjadi tiba-tiba berada di dalam kotak penalti lawan, tiba-tiba dia berada di lini belakang membantu pertahanan, dan dia cukup mobile. Tapi memang secara apa ya, persentase shooting atau tembakan Kenson Ambu ini terbilang cukup tinggi, bahkan tertinggi untuk para pemain di Liga 1 itu angkanya di atas 80%. Namun secara passing atau umpan Kenson Ambu belum menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan lebih untuk persoalan passing atau umpan-umpan atau key pass di beberapa pertandingan bersama PSM Makassar. Lalu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sebagai pemain winger. Kedua pemain ini, utamanya Yakob, sebenarnya agak diragukan tampil karena di pertandingan terakhir itu sedikit mengalami masalah dan harus ditarik sebelum pertandingan berakhir menghadapi Persebaya kemarin. Yance pun demikian. Namun kita harap keduanya tetap bisa dimainkan karena pada sesi latihan terakhir PSM, Yakob maupun Yance itu tetap ikut berlatih secara reguler ya bersama dengan para pemain PSM Makassar lainnya. Lalu di lini depan, nah ini lini depan PSM kemungkinan akan kembali menduetkan Adilson Silva dengan Victor Mansaray. Setelah 2 pertandingan Adilson harus absen karena mengalami cedera, Victor Mansaray nampaknya mengalami sedikit kendala, seolah-olah kehilangan duet terbaiknya di lini depan, sehingga memang terlihat dalam 2 pertandingan terakhir ini PSM sulit mencetak gol. Victor Mansaray pun gagal mencetak gol, dan harapannya
mungkin harapan fans dari PSM Makassar, Adilson Silva, karena kabar terakhirnya Adilson sudah ikut game pada sesi latihan terakhir dari PSM Makassar ya, Tribuners ya. Duet ini kemungkinan akan kembali diturunkan saat menghadapi Persis Solo, dan ini sebuah kabar yang baik tentunya bagi PSM Makassar, tapi menjadi kabar yang buruk, kabar buruk ya bagi Persis Solo, karena kita tahu bersama Adilson Silva meskipun sempat diragukan di awal-awal ia bergabung bersama PSM Makassar, namun belakangan setelah dia mendapat berduet dengan Victor Mansarai, Adilson sudah bisa menunjukkan tajinya. Itu dibuktikan pada pekan 24 saat PSM menghadapi Persita dengan skor 4-0, Adilson mencetak 2 gol pada pertandingan itu. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Lalu secara head to head kita lihat memang untuk pertemuan kedua tim ini tidak banyak terjadi ya, karena Persis Solo kita ketahui pemain yang baru beberapa musim terakhir, baru 2 musim ya. 2 musim bermain di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Sebelumnya itu lebih banyak bermain di Liga 2. Sehingga dalam 2 musim terakhir ini baru PSM baru bertemu 3 kali dengan Persis Solo. Hasilnya PSM tidak pernah tidak pernah kalah dari Persis. Pertemuan pertama itu pada Liga musim lalu ya, 2022-2023 saat bertandang ke Manahan, PSM menahan imbang Persis dengan skor 1-1. Lalu pertemuan kedua berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare, PSM menang 3-2. Lalu musim ini pada putaran pertama lalu PSM menang dengan skor 1-0 atas Persis Solo. Ya, secara head to head PSM unggul di atas kertas, tapi memang Persis lagi dalam kondisi terpuruk. Ini akan menjadi cambuk tentunya bagi Persis, bagi Laskar Sambar Nyawa untuk bisa meraih kemenangan, dan PSM harus bersiap-siap untuk kebangkitan dari Persis Solo. Apalagi ada Ramadan Sananta. Ramadan tentu memiliki motivasi berlipat sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak salah meninggalkan PSM Makassar. Ramadan ini membuktikan bahwa bersama Persis Solo dia bisa tampil baik, dia bisa mencetak gol, utamanya nanti saat menghadapi PSM Makassar. Namun sebelum pertandingan, pelatih dari PSM Makassar, Bernardo Tapares, kan sebelumnya Ramadan memberikan statement ya sebelum menghadapi PSM bahwa dia akan bermain dengan motivasi yang berlipat, berhasrat untuk bisa menjebol gawang PSM Makassar, dan dibalas oleh Tapares, pelatih dari PSM, bahwa dia tidak mempersoalkan bahwa apakah Ramadan Sananta akan mencetak gol di gawang PSM nanti. Sebagai mantan pemain PSM, dia tidak permasalahkan itu karena menurutnya itulah profesionalitas dari seorang pemain. Tapi dia memastikan bahwa ketika Ramadan Sananta mampu mencetak gol ke gawang PSM, PSM akan mencetak. Misalnya kata Tapares nih, jika Ramadan Sananta mencetak 1 gol, maka PSM akan mencetak 2-3 gol untuk kemenangan di laga pekan ke-27 ini. Jadi, bagaimana prediksi dari kawan-kawan Tribuners? Apakah PSM akan meraih kemenangan, termasuk kemenangan perdana mereka di Manahan, atau sebaliknya Persis menghentikan rekor tak terkalahkan PSM dalam 8 laga terakhir ini ya? PSM tidak mengalami kekalahan, belum mengalami kekalahan. Apakah rekor itu akan dipatahkan oleh Persis Solo, ataukah kedua tim akan bermain dengan hasil imbang, berbagi poin di laga pekan ke-27 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Namun kita akan lihat bahwa kedua tim akan bermain dengan skuad terbaik mereka
demi bisa meraih hasil maksimal agar bisa mendongkrak posisi mereka. Ketika Persis harus gagal kembali meraih poin penuh apalagi kalah ya di laga pertandingan ini, maka tidak menutup kemungkinan Persis akan semakin mendekati zona degradasi. Sementara itu bagi PSM Makassar tentu bukan posisi yang aman bagi mereka saat ini, apalagi sebagai tim yang berstatus juara bertahan ya. Berada di posisi lini tengah, papan tengah itu bukan posisi yang ideal, dan potensi untuk turun dan mendekati zona degradasi bagi PSM juga itu masih menjadi sebuah ancaman. Tapi jika PSM bisa menang, potensi untuk semakin mendekati posisi 4 besar, posisi Champion Series ya, itu bukan juga hal yang mustahil bagi PSM. Nah, mungkin sekian untuk preview pertandingan kali ini, Tribuners. Semoga pertandingan akan berjalan dengan lancar ya, dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan berarti, dan kita akan ketemu lagi pada preview pertandingan, termasuk review pertandingan dari skuad PSM, skuad kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi kita di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, tentunya klub kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar. Dan saat ini sudah memasuki pekan ke-27 Liga 1 musim ini, di mana setelah PSM melakoni 3 laga kandang terakhir di Stadion Batakan, yakni menghadapi Persita Tangerang, kemudian Bali United, dan terakhir Persebaya di pekan ke-26. PSM kini harus menjalani laga tandang atau laga away ke markas Persis Solo. Pertandingan akan berlangsung hari ini, tentunya Senin 4 Maret 2024 di Stadion Manahan, markas dari Laskar Sambar Nyawa Persis Solo. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa laga antara PSM menghadapi Persis ini adalah laga laga papan tengah ya. Namun hasil dari pertandingan ini akan mempengaruhi peta persaingan dari tim-tim, utamanya tim-tim di lini tengah yang berpotensi untuk naik ke papan atas. Ya, kita lihat dulu ya secara klasemen Liga 1 ya sejauh ini, karena kan sudah ada beberapa pertandingan pekan ke-27 yang sudah berjalan, sementara PSM dan menghadapi Persis ini sepertinya menjadi laga terakhir untuk pekan ke-27. Nah, untuk saat ini PSM berada di posisi ke-10 dengan 34 poin, karena pekan lalu hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Persebaya. Lalu sementara itu Persis Solo ada di posisi ke-13 mendekati area atau zona degradasi, mengoleksi 32 poin. Pekan lalu Persis harus menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2, sehingga kedua tim diprediksi pada pertandingan ini, pertandingan pekan ke-27 ini, sama-sama akan berupaya untuk meraih hasil maksimal, poin maksimal di pertandingan agar mereka bisa menjauhi papan bawah, utamanya dari Persis Solo sendiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim dan prediksi kami, kita mulai dari susunan pemain, prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke tim tuan rumah dulu, Persis Solo. Persis dilatih oleh Milomir Seslija. Coach Milo ini mantan pelatih dari PSM. Dia didatangkan Persis Solo sebagai pelatih pengganti di putaran kedua ya.
Dulu Milo waktu menukangi PSM di musim 2021 ya kalau tidak salah ya, 2021 juga didepak dari PSM pada sebelum putaran pertama kalau tidak salah, sebelum putaran pertama berakhir. Dan sekarang menjadi juru taktik dari Persis Solo tentunya ada nuansa reuni dari Milo bersama dengan PSM Makassar. Saat ini dia melatih Persis Solo. Nah, Persis Solo di bawah asuhan Coach Milo sejauh ini lebih banyak menerapkan taktik skema 4-3-3, dan untuk prediksi susunan pemain, Persis akan menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi gambaran kita lihat tidak ada pemain-pemain dari skuad utama dari Persis yang berpotensi akan absen. Tidak ada akumulasi kartu maupun cedera ya. Jadi untuk posisi penjaga gawang, kita mulai dari penjaga gawang, Persis akan menurunkan Gianluca. Ini penjaga gawang muda yang cukup mendapat banyak kesempatan bermain sebagai starter di skuad Persis musim ini. Lalu 2 back tengah, stopper ada Bekasi Jemerson, dan sepertinya akan ini ya bersama Rian Misiar, berduet dengan Rian Misiar. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, di sisi kiri ada Alfat Fatih, lalu sisi kanan ada Gapin Kwan. Kedua pemain ini terbilang pemain tidak terlalu senior juga, artinya pemain yang sudah berada di usia emasnya sebagai pemain sepak bola. Dan kita tahu Alfat Fatih dan Gapin Kwan ini beberapa waktu sebelumnya sempat membela timnas Indonesia, namun sejak era Sintayong ini sudah jarang lagi dipanggil ya untuk membela skuad Garuda. Lalu 2 gelandang bertahan, Persis akan menurunkan Purba dan So Yamamoto. Lalu ada Mesidoro di posisi gelandang serang. Selanjutnya trio lini depan dari Persis menurunkan pemain terbaiknya, ada Musa Sidibe, ada Alfat Al-Rizki, dan tentunya Ramadan Sananta, mantan pemain sekaligus top skor PSM Makassar musim lalu. Pemain muda, striker timnas Indonesia, baru berusia 20 tahun ya tahun ini. Muncul namanya berkat penampilan agresifnya bersama PSM dan ikut mempersembahkan juara Liga untuk PSM pada musim lalu. Tentu kalau kita lihat secara susunan pemain, ini adalah skuad terbaik dari Persis Solo yang siap untuk mempersembahkan kemenangan pada pertandingan pekan ke-27 nanti. Kita beralih ke tim PSM Makassar. Bernardo Tapares dengan skema andalannya 352. Nah, PSM sebenarnya kalau dilihat dari 2 penampilan terakhir mereka ini agak kurang greget. Artinya setelah mereka menang pada pekan ke-24 menghadapi Persita, menang telak ya 4-0. Setelah itu pekan ke-25 menghadapi Bali United, pekan ke-26 melawan Persebaya, hasil yang diraih PSM itu 0-0, padahal bermain di kandang sendiri. Gagal mencetak gol di 2 pertandingan terakhir. Ini tentu menjadi PR besar bagi Bernardo Tapares. Ini menurut berbagai sumber ya, dan kita lihat secara statistik memang ada penurunan intensitas serangan dari PSM Makassar semenjak Adilson Silva harus menepi akibat cedera. Lalu tentu kita akan lihat bagaimana
dengan skema yang akan digunakan oleh PSM Makassar dan pemain-pemain yang akan diturunkan nanti. Di penjaga gawang rest area 2 pertandingan, bukan lagi 2 ya, 3 pertandingan secara beruntun melakukan meraih hasil clean sheet. Ini tentu sebuah pencapaian yang sangat baik dari kiper muda ini, dan dipastikan diprediksi rest area akan masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Lalu 3 back sejajar PSM Makassar yang juga tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Dapa Salman. Kemudian di lini tengah ini ada kemungkinan ada perubahan ya. Biasanya ada M. Arpan sebagai kapten kesebelasan dari PSM Makassar. Ini harus absen di pertandingan ini. Sepertinya ada akumulasi kartu sehingga M. Arpan harus absen. Maka yang diturunkan adalah Ananda Rehan, bek muda, bek yang beberapa kali tampil bersama timnas Indonesia, timnas muda ya, skuad Garuda. Salah satunya itu menjadi bagian dari skuad timnas saat meraih SEA Games 2023 tahun lalu. Dia akan diduetkan dengan Akbar Tanjung, ini gelandang bertahan milik PSM ini sejak musim lalu juga tidak tergantikan posisinya. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, gelandang serang ada Kenson Ambu. Sejauh ini juga tak tergantikan, pemilik 11 gol dari PSM Makassar, top skor PSM untuk sementara. Ini dia mendapat kepercayaan penuh dari Bernardo Tavares untuk mengatur ritme serangan dari PSM Makassar. Meskipun secara tipikal permainan Kenzo sebenarnya bukan tipikal gelandang kreatif ya, dia lebih banyak sebagai apa ya, sebagai pemain yang free roll, artinya banyak bergerak, biasa menjadi tiba-tiba berada di dalam kotak penalti lawan, tiba-tiba dia berada di lini belakang membantu pertahanan, dan dia cukup mobile. Tapi memang secara apa ya, persentase shooting atau tembakan Kenson Ambu ini terbilang cukup tinggi, bahkan tertinggi untuk para pemain di Liga 1 itu angkanya di atas 80%. Namun secara passing atau umpan Kenson Ambu belum menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan lebih untuk persoalan passing atau umpan-umpan atau key pass di beberapa pertandingan bersama PSM Makassar. Lalu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sebagai pemain winger. Kedua pemain ini, utamanya Yakob, sebenarnya agak diragukan tampil karena di pertandingan terakhir itu sedikit mengalami masalah dan harus ditarik sebelum pertandingan berakhir menghadapi Persebaya kemarin. Yance pun demikian. Namun kita harap keduanya tetap bisa dimainkan karena pada sesi latihan terakhir PSM, Yakob maupun Yance itu tetap ikut berlatih secara reguler ya bersama dengan para pemain PSM Makassar lainnya. Lalu di lini depan, nah ini lini depan PSM kemungkinan akan kembali menduetkan Adilson Silva dengan Victor Mansaray. Setelah 2 pertandingan Adilson harus absen karena mengalami cedera, Victor Mansaray nampaknya mengalami sedikit kendala, seolah-olah kehilangan duet terbaiknya di lini depan, sehingga memang terlihat dalam 2 pertandingan terakhir ini PSM sulit mencetak gol. Victor Mansaray pun gagal mencetak gol, dan mungkin harapan fans dari PSM Makassar Adilson Silva, karena kabar terakhirnya Adilson sudah ikut game pada sesi latihan terakhir dari PSM Makassar ya, Tribuners ya. Duet ini kemungkinan akan kembali diturunkan saat menghadapi Persis Solo, dan ini sebuah kabar yang baik tentunya bagi PSM Makassar, tapi menjadi kabar yang
buruk, kabar buruk ya bagi Persis Solo, karena kita tahu bersama Adilson Silva meskipun sempat diragukan di awal-awal ia bergabung bersama PSM Makassar, namun belakangan setelah dia mendapat berduet dengan Victor Mansarai, Adilson sudah bisa menunjukkan tajinya. Itu dibuktikan pada pekan 24 saat PSM menghadapi Persita dengan skor 4-0, Adilson mencetak 2 gol pada pertandingan itu. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Lalu secara head to head kita lihat memang untuk pertemuan kedua tim ini tidak banyak terjadi ya, karena Persis Solo kita ketahui pemain yang baru beberapa musim terakhir, baru 2 musim ya. 2 musim bermain di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Sebelumnya itu lebih banyak bermain di Liga 2. Sehingga dalam 2 musim terakhir ini baru PSM baru bertemu 3 kali dengan Persis Solo. Hasilnya PSM tidak pernah tidak pernah kalah dari Persis. Pertemuan pertama itu pada Liga musim lalu ya, 2022-2023 saat bertandang ke Manahan, PSM menahan imbang Persis dengan skor 1-1. Lalu pertemuan kedua berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare, PSM menang 3-2. Lalu musim ini pada putaran pertama lalu PSM menang dengan skor 1-0 atas Persis Solo. Ya, secara head to head PSM unggul di atas kertas, tapi memang Persis lagi dalam kondisi terpuruk. Tapi ini akan menjadi cambuk tentunya bagi Persis, bagi Laskar Sambar Nyawa untuk bisa meraih kemenangan, dan PSM harus bersiap-siap untuk kebangkitan dari Persis Solo. Apalagi ada Ramadan Sananta. Ramadan tentu memiliki motivasi berlipat sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak salah meninggalkan PSM Makassar. Ramadan ini membuktikan bahwa bersama Persis Solo dia bisa tampil baik, dia bisa mencetak gol, utamanya nanti saat menghadapi PSM Makassar. Namun sebelum pertandingan, pelatih dari PSM Makassar, Bernardo Tapares, kan sebelumnya Ramadan memberikan statement ya sebelum menghadapi PSM bahwa dia akan bermain dengan motivasi yang berlipat, berhasrat untuk bisa menjebol gawang PSM Makassar, dan dibalas oleh Tapares, pelatih dari PSM, bahwa dia tidak mempersoalkan bahwa apakah Ramadan Sananta akan mencetak gol di gawang PSM nanti. Sebagai mantan pemain PSM, dia tidak permasalahkan itu karena menurutnya itulah profesionalitas dari seorang pemain. Tapi dia memastikan bahwa ketika Ramadan Sananta mampu mencetak gol ke gawang PSM, PSM akan mencetak. Misalnya kata Tapares nih, jika Ramadan Sananta mencetak 1 gol, maka PSM akan mencetak 2-3 gol untuk kemenangan di laga pekan ke-27 ini. Jadi, bagaimana prediksi dari kawan-kawan Tribuners? Apakah PSM akan meraih kemenangan, termasuk kemenangan perdana mereka di Manahan, atau sebaliknya Persis menghentikan rekor tak terkalahkan PSM dalam 8 laga terakhir ini ya? PSM tidak mengalami kekalahan, belum mengalami kekalahan. Apakah rekor itu akan dipatahkan oleh Persis Solo, ataukah kedua tim akan bermain dengan hasil imbang, berbagi poin di laga pekan ke-27 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Namun kita akan lihat bahwa kedua tim akan bermain dengan skuad terbaik mereka demi bisa meraih hasil maksimal agar bisa mendongkrak posisi mereka. Ketika Persis harus gagal kembali meraih poin penuh, apalagi kalah ya di laga pertandingan ini, maka tidak menutup kemungkinan Persis akan semakin mendekati zona degradasi. Sementara itu bagi PSM Makassar tentu bukan posisi yang aman bagi mereka saat ini, apalagi sebagai tim yang berstatus juara bertahan ya.
berada di posisi lini tengah, papan tengah itu bukan posisi yang ideal, dan potensi untuk turun dan mendekati zona degradasi bagi PSM juga itu masih menjadi sebuah ancaman. Tapi jika PSM bisa menang, potensi untuk semakin mendekati posisi 4 besar, posisi Champion Series ya, itu bukan juga hal yang mustahil bagi PSM. Nah, mungkin sekian untuk preview pertandingan kali ini, Tribuners. Semoga pertandingan akan berjalan dengan lancar ya, dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan berarti, dan kita akan ketemu lagi pada preview pertandingan, termasuk review pertandingan dari skuad PSM, skuad kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi kita di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, tentunya klub kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar. Dan saat ini sudah memasuki pekan ke-27 Liga 1 musim ini, di mana setelah PSM melakoni 3 laga kandang terakhir di Stadion Batakan, yakni menghadapi Persita Tangerang, kemudian Bali United, dan terakhir Persebaya di pekan ke-26. PSM kini harus menjalani laga tandang atau laga away ke markas Persis Solo. Pertandingan akan berlangsung hari ini, tentunya Senin 4 Maret 2024 di Stadion Manahan, markas dari Laskar Samber Nyawa Persis Solo. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa laga antara PSM menghadapi Persis ini adalah laga laga papan tengah ya. Namun hasil dari pertandingan ini akan mempengaruhi peta persaingan dari tim-tim, utamanya tim-tim di lini tengah yang berpotensi untuk naik ke papan atas. Ya, kita lihat dulu ya secara klasemen Liga 1 ya sejauh ini, karena kan sudah ada beberapa pertandingan pekan ke-27 yang sudah berjalan, sementara PSM dan menghadapi Persis ini sepertinya menjadi laga terakhir untuk pekan ke-27. Nah, untuk saat ini PSM berada di posisi ke-10 dengan 34 poin, karena pekan lalu hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Persebaya. Lalu sementara itu Persis Solo ada di posisi ke-13 mendekati area atau zona degradasi, mengoleksi 32 poin. Pekan lalu Persis harus menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2, sehingga kedua tim diprediksi pada pertandingan ini, pertandingan pekan ke-27 ini, sama-sama akan berupaya untuk meraih hasil maksimal, poin maksimal di pertandingan agar mereka bisa menjauhi papan bawah, utamanya dari Persis Solo sendiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim dan prediksi kami, kita mulai dari prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke tim tuan rumah dulu, Persis Solo. Persis dilatih oleh Milomir Seslija. Coach Milo ini mantan pelatih dari PSM. Dia didatangkan Persis Solo sebagai pelatih pengganti di putaran kedua ya. Dulu Milo waktu menukangi PSM di musim 2021 ya kalau tidak salah ya, 2021 juga didepak dari PSM pada sebelum putaran pertama kalau tidak salah, sebelum putaran pertama berakhir. Dan sekarang menjadi juru taktik dari Persis Solo, tentunya ada nuansa
reuni dari Milo bersama dengan PSM Makassar. Saat ini dia melatih Persis Solo. Nah, Persis Solo di bawah asuhan Coach Milo sejauh ini lebih banyak menerapkan taktik skema 4-3-3, dan untuk prediksi susunan pemain, Persis akan menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi gambaran kita lihat tidak ada pemain-pemain dari skuad utama dari Persis yang berpotensi akan absen. Tidak ada akumulasi kartu maupun cedera ya. Jadi untuk posisi penjaga gawang, kita mulai dari penjaga gawang, Persis akan menurunkan Gianluca. Ini penjaga gawang muda yang cukup mendapat banyak kesempatan bermain sebagai starter di skuad Persis musim ini. Lalu 2 back tengah, stopper ada Bekasi Jemerson, dan sepertinya akan ini ya bersama Rian Misiar, berduet dengan Rian Misiar. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, di sisi kiri ada Alfat Fatih, lalu sisi kanan ada Gapin Kwan. Kedua pemain ini terbilang pemain tidak terlalu senior juga, artinya pemain yang sudah berada di usia emasnya sebagai pemain sepak bola. Dan kita tahu Alfat Fatih dan Gapin Kwan ini beberapa waktu sebelumnya sempat membela timnas Indonesia, namun sejak era Sintayong ini sudah jarang lagi dipanggil ya untuk membela skuad Garuda. Lalu 2 gelandang bertahan, Persis akan menurunkan Purba dan So Yamamoto. Lalu ada Mesidoro di posisi gelandang serang. Selanjutnya trio lini depan dari Persis menurunkan pemain terbaiknya, ada Musa Sidibe, ada Alfat Al-Rizki, dan tentunya Ramadan Sananta, mantan pemain sekaligus top skor PSM Makassar musim lalu. Pemain muda, striker timnas Indonesia, baru berusia 20 tahun ya tahun ini. Muncul namanya berkat penampilan agresifnya bersama PSM dan ikut mempersembahkan juara Liga untuk PSM pada musim lalu. Tentu kalau kita lihat secara susunan pemain, ini adalah skuad terbaik dari Persis Solo yang siap untuk mempersembahkan kemenangan pada pertandingan pekan ke-27 nanti. Kita beralih ke tim PSM Makassar. Bernardo Tapares dengan skema andalannya 352. Nah, PSM sebenarnya kalau dilihat dari 2 penampilan terakhir mereka ini agak kurang greget. Artinya setelah mereka menang pada pekan ke-24 menghadapi Persita, menang telak ya 4-0. Setelah itu pekan ke-25 menghadapi Bali United, pekan ke-26 melawan Persebaya, hasil yang diraih PSM itu 0-0, padahal bermain di kandang sendiri. Gagal mencetak gol di 2 pertandingan terakhir. Ini tentu menjadi PR besar bagi Bernardo Tapares. Ini menurut berbagai sumber ya, dan kita lihat secara statistik memang ada penurunan intensitas serangan dari PSM Makassar semenjak Adilson Silva harus menepi akibat cedera. Lalu tentu kita akan lihat bagaimana dengan skema yang akan digunakan oleh PSM Makassar dan pemain-pemain yang akan diturunkan nanti. Di penjaga gawang rest area 2 pertandingan, bukan lagi 2 ya, 3 pertandingan secara beruntun melakukan meraih hasil clean sheet. Ini tentu sebuah pencapaian yang sangat baik dari kiper muda ini, dan dipastikan diprediksi rest area akan masih menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Lalu 3 back
sejajar PSM Makassar yang juga tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Dapa Salman. Kemudian di lini tengah ini ada kemungkinan ada perubahan ya. Biasanya ada M. Arpan sebagai kapten kesebelasan dari PSM Makassar. Ini harus absen di pertandingan ini. Sepertinya ada akumulasi kartu sehingga M. Arpan harus absen. Maka yang diturunkan adalah Ananda Rehan, bek muda, bek yang beberapa kali tampil bersama timnas Indonesia, timnas muda ya, skuad Garuda. Salah satunya itu menjadi bagian dari skuad timnas saat meraih SEA Games 2023 tahun lalu. Dia akan diduetkan dengan Akbar Tanjung, ini gelandang bertahan milik PSM ini sejak musim lalu juga tidak tergantikan posisinya. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, gelandang serang ada Kenzo Nambu. Sejauh ini juga tak tergantikan, pemilik 11 gol dari PSM Makassar, top skor PSM untuk sementara. Ini dia mendapat kepercayaan penuh dari Bernardo Tavares untuk mengatur ritme serangan dari PSM Makassar. Meskipun secara tipikal permainan, Kenzo sebenarnya bukan tipikal gelandang kreatif ya, dia lebih banyak sebagai apa ya, sebagai pemain yang free roll, artinya banyak bergerak, bisa menjadi tiba-tiba berada di dalam kotak penalti lawan, tiba-tiba dia berada di lini belakang membantu pertahanan, dan dia cukup mobile. Tapi memang secara apa ya, persentase shooting atau tembakan Kenzo Nambu ini terbilang cukup tinggi, bahkan tertinggi untuk para pemain di Liga 1, itu angkanya di atas 80%. Namun secara passing atau umpan, Kenzo Nambu belum menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan lebih untuk persoalan passing atau umpan-umpan atau key pass di beberapa pertandingan bersama PSM Makassar. Lalu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sebagai pemain winger. Kedua pemain ini, utamanya Yakob, sebenarnya agak diragukan tampil karena di pertandingan terakhir itu sedikit mengalami masalah dan harus ditarik sebelum pertandingan berakhir menghadapi Persebaya kemarin. Yance pun demikian. Namun kita harap keduanya tetap bisa dimainkan karena pada sesi latihan terakhir PSM, Yakob maupun Yance itu tetap ikut berlatih secara reguler ya bersama dengan para pemain PSM Makassar lainnya. Lalu di lini depan, nah ini lini depan PSM kemungkinan akan kembali menduetkan Adilson Silva dengan Victor Mansaray. Setelah 2 pertandingan Adilson harus absen karena mengalami cedera, Victor Mansaray nampaknya mengalami sedikit kendala, seolah-olah kehilangan duet terbaiknya di lini depan, sehingga memang terlihat dalam 2 pertandingan terakhir ini PSM sulit mencetak gol. Victor Mansaray pun gagal mencetak gol, dan mungkin harapan fans dari PSM Makassar Adilson Silva, karena kabar terakhirnya Adilson sudah ikut game pada sesi latihan terakhir dari PSM Makassar ya, Tribuners ya. Duet ini kemungkinan akan kembali diturunkan saat menghadapi Persis Solo, dan ini sebuah kabar yang baik tentunya bagi PSM Makassar, tapi menjadi kabar yang kabar buruk ya bagi Persis Solo, karena kita tahu bersama Adilson Silva meskipun sempat diragukan di awal-awal ia bergabung bersama PSM Makassar, namun belakangan setelah dia mendapat berduet dengan Victor Mansaray, Adilson sudah bisa menunjukkan tajinya. Itu dibuktikan pada pekan 24 saat PSM menghadapi Persita dengan skor 4-0. Adilson
mencetak 2 gol pada pertandingan itu. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Lalu secara head to head kita lihat memang untuk pertemuan kedua tim ini tidak banyak terjadi ya, karena Persis Solo kita ketahui pemain yang baru beberapa musim terakhir, baru 2 musim ya. 2 musim bermain di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Sebelumnya itu lebih banyak bermain di Liga 2. Sehingga dalam 2 musim terakhir ini baru PSM baru bertemu 3 kali dengan Persis Solo. Hasilnya PSM tidak pernah menang dari tidak pernah kalah dari Persis. Pertemuan pertama itu pada Liga musim lalu ya, 2022-2023, saat bertandang ke Manahan, PSM menahan imbang Persis dengan skor 1-1. Lalu pertemuan kedua berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare, PSM menang 3-2. Lalu musim ini pada putaran pertama lalu PSM menang dengan skor 1-0 atas Persis Solo. Ya, secara head to head PSM unggul di atas kertas, tapi memang Persis lagi dalam kondisi terpuruk. Ini akan menjadi cambuk tentunya bagi Persis, bagi Laskar Sambar Nyawa untuk bisa meraih kemenangan, dan PSM harus bersiap-siap untuk kebangkitan dari Persis Solo. Apalagi ada Ramadan Sananta. Ramadan tentu memiliki motivasi berlipat sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak salah meninggalkan PS Makassar. Ramadan ini membuktikan bahwa bersama Persis Solo dia bisa tampil baik, dia bisa mencetak gol, utamanya nanti saat menghadapi PS Makassar. Namun sebelum pertandingan, pelatih dari PS Makassar, Bernardo Tavares, kan sebelumnya Ramadan memberikan statement ya sebelum menghadapi PSM bahwa dia akan bermain dengan motivasi yang berlipat, berhasrat untuk bisa menjebol gawang PSM Makassar, dan dibalas oleh Tavares, pelatih dari PSM, bahwa dia tidak mempersoalkan bahwa apakah Ramadan Sananta akan mencetak gol di gawang PSM nanti. Sebagai mantan pemain PSM, dia tidak permasalahkan itu karena menurutnya itulah profesionalitas dari seorang pemain. Tapi dia memastikan bahwa ketika Ramadan Sananta mampu mencetak gol ke gawang PSM, PSM akan mencetak. Misalnya kata Tavares nih, jika Ramadan Sananta mencetak 1 gol, maka PSM akan mencetak 2-3 gol untuk kemenangan di laga pekan ke-27 ini. Jadi, bagaimana prediksi dari kawan-kawan Tribuners? Apakah PSM akan meraih kemenangan, termasuk kemenangan perdana mereka di Manahan, atau sebaliknya Persis menghentikan rekor tak terkalahkan PSM dalam 8 laga terakhir ini ya? PSM tidak mengalami kekalahan, belum mengalami kekalahan. Apakah rekor itu akan dipatahkan oleh Persis Solo? Ataukah kedua tim akan bermain dengan hasil imbang, berbagi poin di laga pekan ke-27 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Namun kita akan lihat bahwa kedua tim akan bermain dengan skuad terbaik mereka demi bisa meraih hasil maksimal agar bisa mendongkrak posisi mereka. Ketika Persis harus gagal kembali meraih poin penuh, apalagi kalah ya di laga pertandingan ini, maka tidak menutup kemungkinan Persis akan semakin mendekati zona degradasi. Sementara itu bagi PSM Makassar tentu bukan posisi yang aman bagi mereka saat ini, apalagi sebagai tim yang berstatus juara bertahan ya. Berada di posisi lini tengah, papan tengah itu bukan posisi yang ideal, dan potensi untuk turun dan mendekati zona degradasi bagi PSM juga itu masih menjadi sebuah ancaman. Tapi jika PSM bisa menang, potensi untuk semakin mendekati posisi 4 besar, posisi champion series ya, itu bukan juga hal yang mustahil bagi PSM. Nah, mungkin sekian untuk
preview pertandingan kali ini, Tribuners. Semoga pertandingan akan berjalan dengan lancar ya, dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan berarti, dan kita akan ketemu lagi pada preview pertandingan, termasuk review pertandingan dari skuad PSM, skuad kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi kita di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, tentunya klub kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar. Dan saat ini sudah memasuki pekan ke-27 Liga 1 musim ini, di mana setelah PSM melakoni 3 laga kandang terakhir di Stadion Batakan, yakni menghadapi Persita Tangerang, kemudian Bali United, dan terakhir Persebaya di pekan ke-26. PSM kini harus menjalani laga tandang atau laga away ke markas Persis Solo. Pertandingan akan berlangsung hari ini, tentunya Senin 4 Maret 2024 di Stadion Manahan, markas dari Laskar Samber Nyawa Persis Solo. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa laga antara PSM menghadapi Persis ini adalah laga laga papan tengah ya. Namun hasil dari pertandingan ini akan mempengaruhi peta persaingan dari tim-tim, utamanya tim-tim di lini tengah yang berpotensi untuk naik ke papan atas. Ya, kita lihat dulu ya secara klasemen Liga 1 ya. Sejauh ini karena kan sudah ada beberapa pertandingan pekan ke-27 yang sudah berjalan, sementara PSM dan menghadapi Persis ini sepertinya menjadi laga terakhir untuk pekan ke-27. Nah, untuk saat ini PSM berada di posisi ke-10 dengan 34 poin karena pekan lalu hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Persebaya. Lalu sementara itu Persis Solo ada di posisi ke-13 mendekati area atau zona degradasi, mengoleksi 32 poin. Pekan lalu Persis harus menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2, sehingga kedua tim diprediksi pada pertandingan ini, pertandingan pekan ke-27 ini sama-sama akan berupaya untuk meraih hasil maksimal, poin maksimal di pertandingan agar mereka bisa menjauhi papan bawah, utamanya dari Persis Solo sendiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim dan prediksi kami, kita mulai dari susunan pemain, prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke tim tuan rumah dulu, Persis Solo. Persis dilatih oleh Milomir Seslija. Coach Milo ini mantan pelatih dari PSM. Dia didatangkan Persis Solo sebagai pelatih pengganti di putaran kedua ya. Dulu Milo waktu menukangi PSM di musim 2021 ya kalau tidak salah ya, 2021 juga didepak dari PSM pada sebelum putaran pertama kalau tidak salah, sebelum putaran pertama berakhir. Dan sekarang menjadi juru taktik dari Persis Solo, tentunya ada nuansa reuni dari Milo bersama dengan PSM Makassar. Saat ini dia melatih Persis Solo. Nah, Persis Solo di bawah asuhan Coach Milo sejauh ini lebih banyak menerapkan taktik skema 4-3-3, dan untuk prediksi susunan pemain, Persis akan menurunkan skuad terbaiknya, apalagi
gambaran kita lihat tidak ada pemain-pemain dari skuad utama dari Persis yang berpotensi akan absen. Tidak ada akumulasi kartu maupun cedera ya. Jadi untuk posisi penjaga gawang, kita mulai dari penjaga gawang, Persis akan menurunkan Gianluca. Ini penjaga gawang muda yang cukup mendapat banyak kesempatan bermain sebagai starter di skuad Persis musim ini. Lalu 2 back tengah, stopper ada Bekasi Jemerson dan sepertinya akan ini ya bersama Rian Misiar, berduet dengan Rian Misiar. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap di sisi kiri ada Alfat Pate, lalu sisi kanan ada Gavin Kwan. Kedua pemain ini terbilang pemain tidak terlalu senior juga, artinya pemain yang sudah berada di usia emasnya sebagai pemain sepak bola. Dan kita tahu Alfat Fatir dan Gavin Kwan ini beberapa waktu sebelumnya sempat membela timnas Indonesia, namun sejak era Sintayong ini sudah tidak jarang lagi dipanggil ya untuk membela skuad Garuda. Lalu 2 gelandang bertahan, Persis akan menurunkan Purba dan So Yamamoto. Lalu ada Isidoro di posisi gelandang serang. Selanjutnya trio lini depan dari Persis menurunkan pemain terbaiknya, ada Musa Sidibe, ada Alfat Al-Rizky, dan tentunya Ramadan Sananta, mantan pemain sekaligus top skor PSM Makassar musim lalu. Pemain muda, striker timnas Indonesia, baru berusia 20 tahun ya tahun ini. Muncul namanya berkat penampilan agresifnya bersama PSM dan ikut mempersembahkan juara Liga untuk PSM pada musim lalu. Tentu kalau kita lihat secara susunan pemain, ini adalah skuad terbaik dari Persis Solo yang siap untuk mempersembahkan kemenangan pada pertandingan pekan ke-27 nanti. Kita beralih ke tim PSM Makassar. Bernardo Tapares dengan skema andalannya 352. Nah, PSM sebenarnya kalau dilihat dari 2 penampilan terakhir mereka ini agak kurang greget. Artinya setelah mereka menang pada pekan ke-24 menghadapi Persita, menang telak ya 4-0. Setelah itu pekan ke-25 menghadapi Bali United, pekan ke-26 melawan Persebaya, hasil yang diraih PSM itu 0-0, padahal bermain di kandang sendiri. Gagal mencetak gol di 2 pertandingan terakhir. Ini tentu menjadi PR besar bagi Bernardo Tapares. Ini menurut berbagai sumber ya, dan kita lihat secara statistik memang ada penurunan intensitas serangan dari PSM Makassar semenjak Adilson Silva harus menepi akibat cedera. Lalu tentu kita akan lihat bagaimana dengan skema yang akan digunakan oleh PSM Makassar dan pemain-pemain yang akan diturunkan nanti. Di penjaga gawang Reza Arya 2 pertandingan, bukan lagi 2 ya, 3 pertandingan secara beruntun melakukan meraih hasil clean sheet. Ini tentu sebuah pencapaian yang sangat baik dari kiper muda ini, dan dipastikan diprediksi Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Lalu 3 back sejajar PSM Makassar yang juga tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Dapa Salman. Kemudian di lini tengah ini ada kemungkinan ada perubahan ya.
Biasanya ada M. Arfan sebagai kapten kesebelasan dari PSM Makassar. Ini harus absen di pertandingan ini. Sepertinya ada akumulasi kartu sehingga M. Arfan harus absen. Maka yang diturunkan adalah Ananda Rehan, bek muda, bek yang beberapa kali tampil bersama timnas Indonesia, timnas muda ya, skuad Garuda. Salah satunya itu menjadi bagian dari skuad timnas saat meraih SEA Games 2023 tahun lalu. Dia akan diduetkan dengan Akbar Tanjung, ini gelandang bertahan milik PSM ini sejak musim lalu juga tidak tergantikan posisinya. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, gelandang serang ada Kenson Ambu. Sejauh ini juga tergantikan pemilik 11 gol dari PSM Makassar, top skor PSM untuk sementara. Ini dia mendapat kepercayaan penuh dari Bernardo Tavares untuk mengatur ritme serangan dari PSM Makassar. Meskipun secara tipikal permainan, Kenzo sebenarnya bukan tipikal gelandang kreatif ya, dia lebih banyak sebagai apa ya, sebagai pemain yang free roll, artinya banyak bergerak, bisa menjadi tiba-tiba berada di dalam kotak penalti lawan, tiba-tiba dia berada di lini belakang membantu pertahanan dan dia cukup mobile. Tapi memang secara apa ya, persentase shooting atau tembakan Kenson Ambu ini terbilang cukup tinggi, bahkan tertinggi untuk para pemain di Liga 1 itu angkanya di atas 80%. Namun secara passing atau umpan Kenson Ambu belum menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan lebih untuk persoalan passing atau umpan-umpan atau key pass di beberapa pertandingan bersama PSM Makassar. Lalu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sebagai pemain winger. Kedua pemain ini, utamanya Yakob, sebenarnya agak diragukan tampil karena di pertandingan terakhir itu sedikit mengalami masalah dan harus ditarik sebelum pertandingan berakhir menghadapi Persebaya kemarin. Yance pun demikian. Namun kita harap keduanya tetap bisa dimainkan karena pada sesi latihan terakhir PSM, Yakob maupun Yance itu tetap ikut berlatih secara reguler ya bersama dengan para pemain PSM Makassar lainnya. Lalu di lini depan, nah ini lini depan PSM kemungkinan akan kembali menduetkan Adilson Silva dengan Victor Mansaray. Setelah 2 pertandingan Adilson harus absen karena mengalami cedera. Victor Mansaray nampaknya mengalami sedikit kendala, seolah-olah kehilangan duet terbaiknya di lini depan, sehingga memang terlihat dalam 2 pertandingan terakhir ini PSM sulit mencetak gol. Victor Mansaray pun gagal mencetak gol, dan mungkin harapan fans dari PSM Makassar Adilson Silva, karena kabar terakhirnya Adilson sudah ikut game pada sesi latihan terakhir dari PSM Makassar ya, Tribuners ya. Duet ini kemungkinan akan kembali diturunkan saat menghadapi Persis Solo, dan ini sebuah kabar yang baik tentunya bagi PSM Makassar, tapi menjadi kabar yang kabar buruk ya bagi Persis Solo, karena kita tahu bersama Adilson Silva meskipun sempat diragukan di awal-awal ia bergabung bersama PSM Makassar, namun belakangan setelah dia mendapat berduet dengan Victor Mansaray, Adilson sudah bisa menunjukkan tajinya. Itu dibuktikan pada pekan 24 saat PSM menghadapi Persita dengan skor 4-0, Adilson mencetak 2 gol pada pertandingan itu. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Lalu secara head to head kita lihat memang untuk pertemuan kedua tim ini tidak banyak terjadi ya, karena
Persis Solo kita ketahui pemain yang baru beberapa musim terakhir, baru 2 musim ya. Ya 2 musim bermain di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Sebelumnya itu lebih banyak bermain di Liga 2. Sehingga dalam 2 musim terakhir ini baru PSM baru bertemu 3 kali dengan Persis Solo. Hasilnya PSM tidak pernah menang dari tidak pernah kalah dari Persis. Pertemuan pertama itu pada Liga musim lalu ya, 2022-2023 saat bertandang ke Manahan. PSM menahan imbang Persis dengan skor 1-1. Lalu pertemuan kedua berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare, PSM menang 3-2. Lalu musim ini pada putaran pertama lalu PSM menang dengan skor 1-0 atas Persis Solo. Ya secara head to head PSM unggul di atas kertas, tapi memang Persis lagi dalam kondisi terpuruk. Tapi ini akan menjadi cambuk tentunya bagi Persis, bagi Laskar Samber Nyawa untuk bisa meraih kemenangan, dan PSM harus bersiap-siap untuk kebangkitan dari Persis Solo. Apalagi ada Ramadan Sananta. Ramadan tentu memiliki motivasi berlipat sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak salah meninggalkan PSM Makassar. Ramadan ini membuktikan bahwa bersama Persis Solo dia bisa tampil baik, dia bisa mencetak gol, utamanya nanti saat menghadapi PSM Makassar. Namun sebelum pertandingan, pelatih dari PSM Makassar, Bernardo Tapares, kan sebelumnya Ramadan memberikan statement ya sebelum menghadapi PSM bahwa dia akan bermain dengan motivasi yang berlipat, berhasrat untuk bisa menjebol gawang PSM Makassar, dan dibalas oleh Tapares, pelatih dari PSM, bahwa dia tidak mempersoalkan bahwa apakah Ramadan Sananta akan mencetak gol di gawang PSM nanti. Sebagai mantan pemain PSM, dia tidak permasalahkan itu karena menurutnya itulah profesionalitas dari seorang pemain. Tapi dia memastikan bahwa ketika Ramadan Sananta mampu mencetak gol ke gawang PSM, PSM akan mencetak. Misalnya kata Tapares nih, jika Ramadan Sananta mencetak 1 gol, maka PSM akan mencetak 2-3 gol untuk kemenangan di laga pekan ke-27 ini. Jadi bagaimana prediksi dari kawan-kawan Tribuners? Apakah PSM akan meraih kemenangan, termasuk kemenangan perdana mereka di Manahan, atau sebaliknya Persis menghentikan rekor tak terkalahkan PSM dalam 8 laga terakhir ini ya? PSM tidak mengalami kekalahan, belum mengalami kekalahan. Apakah rekor itu akan dipatahkan oleh Persis Solo, ataukah kedua tim akan bermain dengan hasil imbang, berbagi poin di laga pekan ke-27 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Namun kita akan lihat bahwa kedua tim akan bermain dengan skuad terbaik mereka demi bisa meraih hasil maksimal agar bisa mendongkrak posisi mereka. Ketika Persis harus gagal kembali meraih poin penuh, apalagi kalah ya di laga pertandingan ini, maka tidak menutup kemungkinan Persis akan semakin mendekati zona degradasi. Sementara itu bagi PSM Makassar tentu bukan posisi yang aman bagi mereka saat ini. Apalagi sebagai tim yang berstatus juara bertahan ya, berada di posisi lini tengah, papan tengah itu bukan posisi yang ideal, dan potensi untuk turun dan mendekati zona degradasi bagi PSM juga itu masih menjadi sebuah ancaman. Tapi jika PSM bisa menang, potensi untuk semakin mendekati posisi 4 besar, posisi Champion Series ya, itu bukan juga hal yang mustahil bagi PSM. Nah, mungkin sekian untuk preview pertandingan kali ini, Tribuners. Semoga pertandingan akan berjalan dengan lancar ya, dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan berarti, dan kita akan ketemu lagi pada preview pertandingan, termasuk review pertandingan dari
skuad PSM, skuad kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi kita di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, tentunya klub kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar. Dan saat ini sudah memasuki pekan ke-27 Liga 1 musim ini, di mana setelah PSM melakoni 3 laga kandang terakhir di Stadion Batakan, yakni menghadapi Persita Tangerang, kemudian Bali United, dan terakhir Persebaya di pekan ke-26. PSM kini harus menjalani laga tandang atau laga away ke markas Persis Solo. Pertandingan akan berlangsung hari ini, tentunya Senin 4 Maret 2024 di Stadion Manahan, markas dari Laskar Samber Nyawa Persis Solo. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa laga antara PSM menghadapi Persis ini adalah laga laga papan tengah ya. Namun hasil dari pertandingan ini akan mempengaruhi peta persaingan dari tim-tim, utamanya tim-tim di lini tengah yang berpotensi untuk naik ke papan atas. Ya, kita lihat dulu ya secara klasemen Liga 1 ya. Sejauh ini karena kan sudah ada beberapa pertandingan pekan ke-27 yang sudah berjalan, sementara PSM dan menghadapi Persis ini sepertinya menjadi laga terakhir untuk pekan ke-27. Nah, untuk saat ini PSM berada di posisi ke-10 dengan 34 poin karena pekan lalu hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Persebaya. Lalu sementara itu Persis Solo ada di posisi ke-13 mendekati area atau zona degradasi, mengoleksi 32 poin. Pekan lalu Persis harus menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2, sehingga kedua tim diprediksi pada pertandingan pekan ke-27 ini sama-sama akan berupaya untuk meraih hasil maksimal, poin maksimal di pertandingan agar mereka bisa menjauhi papan bawah, utamanya dari Persis Solo sendiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim dan prediksi kami, kita mulai dari prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke tim tuan rumah dulu, Persis Solo. Persis dilatih oleh Milomir Seslija. Coach Milo ini mantan pelatih dari PSM. Dia didatangkan Persis Solo sebagai pelatih pengganti di putaran kedua ya. Dulu Milo waktu menukangi PSM di musim 2021 ya kalau tidak salah ya, 2021 juga didepak dari PSM pada sebelum putaran pertama kalau tidak salah, sebelum putaran pertama berakhir. Dan sekarang menjadi juru taktik dari Persis Solo, tentunya ada nuansa reuni dari Milo bersama dengan PSM Makassar. Saat ini dia melatih Persis Solo. Nah, Persis Solo di bawah asuhan Coach Milo sejauh ini lebih banyak menerapkan taktik skema 4-3-3, dan untuk prediksi susunan pemain, Persis akan menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi gambaran kita lihat tidak ada pemain-pemain dari skuad utama dari Persis yang berpotensi akan absen. Tidak ada akumulasi kartu maupun cedera ya. Jadi untuk posisi penjaga gawang,
Kita mulai dari penjaga gawang, Persis akan menurunkan Gianluca. Ini penjaga gawang muda yang cukup mendapat banyak kesempatan bermain sebagai starter di skuad Persis musim ini. Lalu 2 back tengah, stopper ada bek asing Jemerson dan sepertinya akan ini ya bersama Rian Misiar, berduet dengan Rian Misiar. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap di sisi kiri ada Alfat Pate, lalu sisi kanan ada Gapin Kwan. Kedua pemain ini terbilang pemain tidak terlalu senior juga, artinya pemain yang sudah berada di usia emasnya sebagai pemain sepak bola. Dan kita tahu Alfat Fatir dan Gapin Kwan ini beberapa waktu sebelumnya sempat membela timnas Indonesia, namun sejak era Sintayong ini sudah tidak jarang lagi dipanggil ya untuk membela skuad Garuda. Lalu 2 gelandang bertahan, Persis akan menurunkan Purba dan So Yamamoto. Lalu ada Mesidoro di posisi gelandang serang. Selanjutnya trio lini depan dari Persis menurunkan pemain terbaiknya, ada Musa Sidibe, ada Alfat Al-Rizki, dan tentunya Ramadan Sananta, mantan pemain sekaligus top skor PSM Makassar musim lalu. Pemain muda, striker timnas Indonesia, baru berusia 20 tahun ya tahun ini. Muncul namanya berkat penampilan agresifnya bersama PSM dan ikut mempersembahkan juara Liga untuk PSM pada musim lalu. Tentu kalau kita lihat secara susunan pemain, ini adalah skuad terbaik dari Persis Solo yang siap untuk mempersembahkan kemenangan pada pertandingan pekan ke-27 nanti. Kita beralih ke tim PSM Makassar. Bernardo Tapares dengan skema andalannya 352. Nah, PSM sebenarnya kalau dilihat dari 2 penampilan terakhir mereka ini agak kurang greget. Artinya setelah mereka menang pada pekan ke-24 menghadapi Persita, menang telak ya 4-0. Setelah itu pekan ke-25 menghadapi Bali United, pekan ke-26 melawan Persebaya, hasil yang diraih PSM itu 0-0 padahal bermain di kandang sendiri. Gagal mencetak gol di 2 pertandingan terakhir. Ini tentu menjadi PR besar bagi Bernardo Tapares. Ini menurut berbagai sumber ya, dan kita lihat secara statistik memang ada penurunan intensitas serangan dari PSM Makassar semenjak Adilson Silva harus menepi akibat cedera. Lalu tentu kita akan lihat bagaimana dengan skema yang akan digunakan oleh PSM Makassar dan pemain-pemain yang akan diturunkan nanti. Di penjaga gawang rest area 2 pertandingan, bukan lagi 2 ya, 3 pertandingan secara beruntun melakukan meraih hasil clean sheet. Ini tentu sebuah pencapaian yang sangat baik dari kiper muda ini, dan diprediksi rest area akan masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Lalu 3 back sejajar PSM Makassar yang juga tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Dapa Salman. Kemudian di lini tengah ini ada kemungkinan ada perubahan ya. Biasanya ada M. Arpan sebagai kapten ke-11 dari PSM Makassar. Ini harus absen di pertandingan ini. Sepertinya ada akumulasi kartu sehingga M. Arpan harus absen. Maka yang diturunkan adalah Ananda Rehan, bek muda, bek yang
beberapa kali tampil bersama timnas Indonesia, timnas muda ya, skuad Garuda. Salah satunya itu menjadi bagian dari skuad timnas saat meraih SEA Games 2023 tahun lalu. Dia akan diduetkan dengan Akbar Tanjung, ini gelandang bertahan milik PSM ini, sejak musim lalu juga tidak tergantikan posisinya. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, gelandang serang ada Kenzo Nambu. Sejauh ini juga tak tergantikan, pemilik 11 gol dari PSM Makassar, top skor PSM untuk sementara. Ini dia mendapat kepercayaan penuh dari Bernardo Tavares untuk mengatur ritme serangan dari PSM Makassar. Meskipun secara tipikal permainan, Kenzo sebenarnya bukan tipikal gelandang kreatif ya, dia lebih banyak sebagai apa ya, sebagai pemain yang free roll, artinya banyak bergerak, dia bisa menjadi tiba-tiba berada di dalam kotak penalti lawan, tiba-tiba dia berada di lini belakang membantu pertahanan, dan dia cukup mobile. Tapi memang secara apa ya, persentase shooting atau tembakan Kenzo Nambu ini terbilang cukup tinggi, bahkan tertinggi untuk para pemain di Liga 1, itu angkanya di atas 80%. Namun secara passing atau umpan, Kenzo Nambu belum menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan lebih untuk persoalan passing atau umpan-umpan atau key pass di beberapa pertandingan bersama PSM Makassar. Lalu ada Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sebagai pemain winger. Kedua pemain ini, utamanya Yakob, sebenarnya agak diragukan tampil karena di pertandingan terakhir itu sedikit mengalami masalah dan harus ditarik sebelum pertandingan berakhir menghadapi Persebaya kemarin. Yance pun demikian. Namun kita harap keduanya tetap bisa dimainkan karena pada sesi latihan terakhir PSM, Yakob maupun Yance itu tetap ikut berlatih secara reguler ya bersama dengan para pemain PSM Makassar lainnya. Lalu di lini depan, nah ini lini depan PSM kemungkinan akan kembali menduetkan Adilson Silva dengan Victor Mansaray. Setelah 2 pertandingan Adilson harus absen karena mengalami cedera, Victor Mansaray nampaknya mengalami sedikit kendala, seolah-olah kehilangan duet terbaiknya di lini depan, sehingga memang terlihat dalam 2 pertandingan terakhir ini PSM sulit mencetak gol. Victor Mansaray pun gagal mencetak gol, dan mungkin harapan fans dari PSM Makassar, Adilson Silva, karena kabar terakhirnya Adilson sudah ikut game pada sesi latihan terakhir dari PSM Makassar ya, Tribuners ya. Duet ini kemungkinan akan kembali diturunkan saat menghadapi Persis Solo, dan ini sebuah kabar yang baik tentunya bagi PSM Makassar, tapi menjadi kabar yang kabar buruk ya bagi Persis Solo, karena kita tahu bersama Adilson Silva meskipun sempat diragukan di awal-awal ia bergabung bersama PSM Makassar, namun belakangan setelah dia mendapat berduet dengan Victor Mansaray, Adilson sudah bisa menunjukkan tajinya. Itu dibuktikan pada pekan 24 saat PSM menghadapi Persita dengan skor 4-0, Adilson mencetak 2 gol pada pertandingan itu. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Lalu secara head to head kita lihat memang untuk pertemuan kedua tim ini tidak banyak terjadi ya, karena Persis Solo kita ketahui pemain yang baru beberapa musim terakhir, baru 2 musim ya. 2 musim bermain di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Sebelumnya itu lebih banyak bermain di Liga 2. Sehingga dalam 2 musim terakhir ini
baru PSM baru bertemu 3 kali dengan Persis Solo. Hasilnya PSM tidak pernah menang dari tidak pernah kalah dari Persis. Pertemuan pertama itu pada Liga musim lalu ya, 2022-2023, saat bertandang ke Manahan. PSM menahan imbang Persis dengan skor 1-1. Lalu pertemuan kedua berlangsung di Stadion B.J. Habibie, Parepare. PSM menang 3-2. Lalu musim ini pada putaran pertama lalu PSM menang dengan skor 1-0 atas Persis Solo. Ya, secara head to head PSM unggul di atas kertas, tapi memang Persis lagi dalam kondisi terpuruk. Ini akan menjadi cambuk tentunya bagi Persis, bagi Laskar Sambar Nyawa untuk bisa meraih kemenangan, dan PSM harus bersiap-siap untuk kebangkitan dari Persis Solo. Apalagi ada Ramadan Sananta. Ramadan tentu memiliki motivasi berlipat sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak salah meninggalkan PSM Makassar. Ramadan ini membuktikan bahwa bersama Persis Solo dia bisa tampil baik, dia bisa mencetak gol, utamanya nanti saat menghadapi PSM Makassar. Namun sebelum pertandingan, pelatih dari PSM Makassar, Bernardo Tapares, kan sebelumnya Ramadan memberikan statement ya sebelum menghadapi PSM bahwa dia akan bermain dengan motivasi yang berlipat, berhasrat untuk bisa menjebol gawang PSM Makassar, dan dibalas oleh Tapares, pelatih dari PSM, bahwa dia tidak mempersoalkan bahwa apakah Ramadan Sananta akan mencetak gol di gawang PSM nanti. Sebagai mantan pemain PSM, dia tidak permasalahkan itu karena menurutnya itulah profesionalitas dari seorang pemain. Tapi dia memastikan bahwa ketika Ramadan Sananta mampu mencetak gol ke gawang PSM, PSM akan mencetak. Misalnya kata Tapares nih, jika Ramadan Sananta mencetak 1 gol, maka PSM akan mencetak 2-3 gol untuk kemenangan di laga pekan ke-27 ini. Jadi, bagaimana prediksi dari kawan-kawan Tribuners? Apakah PSM akan meraih kemenangan, termasuk kemenangan perdana mereka di Manahan, atau sebaliknya Persis menghentikan rekor tak terkalahkan PSM dalam 8 laga terakhir ini ya? PSM tidak mengalami kekalahan, belum mengalami kekalahan. Apakah rekor itu akan dipatahkan oleh Persis Solo, ataukah kedua tim akan bermain dengan hasil imbang, berbagi poin di laga pekan ke-27 ini? Silakan tulis di kolom komentar. Namun kita akan lihat bahwa kedua tim akan bermain dengan skuad terbaik mereka demi bisa meraih hasil maksimal agar bisa mendongkrak posisi mereka. Ketika Persis harus gagal kembali meraih poin penuh, apalagi kalah ya di laga pertandingan ini, maka tidak menutup kemungkinan Persis akan semakin mendekati zona degradasi. Sementara itu bagi PSM Makassar tentu bukan posisi yang aman bagi mereka saat ini. Apalagi sebagai tim yang berstatus juara bertahan ya, berada di posisi lini tengah, papan tengah itu bukan posisi yang ideal, dan potensi untuk turun dan mendekati zona degradasi bagi PSM juga itu masih menjadi sebuah ancaman. Tapi jika PSM bisa menang, potensi untuk semakin mendekati posisi 4 besar, posisi champion series ya, itu bukan juga hal yang mustahil bagi PSM. Nah, mungkin sekian untuk preview pertandingan kali ini, Tribuners. Semoga pertandingan akan berjalan dengan lancar ya, dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan berarti, dan kita akan ketemu lagi pada preview pertandingan, termasuk review pertandingan dari skuad PSM, skuad kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi kita di preview pertandingan Liga 1, pertandingan
PSM Makassar, tentunya klub kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar. Dan saat ini sudah memasuki pekan ke-27 Liga 1 musim ini, di mana setelah PSM melakoni 3 laga kandang terakhir di Stadion Batakan, yakni menghadapi Persita Tangerang, kemudian Bali United, dan terakhir Persebaya di pekan ke-26. PSM kini harus menjalani laga tandang atau laga away ke markas Persis Solo. Pertandingan akan berlangsung hari ini, tentunya Senin 4 Maret 2024 di Stadion Manahan, markas dari Laskar Samber Nyawa Persis Solo. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa laga antara PSM menghadapi Persis ini adalah laga laga papan tengah ya. Namun hasil dari pertandingan ini akan mempengaruhi peta persaingan dari tim-tim, utamanya tim-tim di lini tengah yang berpotensi untuk naik ke papan atas. Ya, kita lihat dulu ya secara klasemen Liga 1 ya. Sejauh ini karena kan sudah ada beberapa pertandingan pekan ke-27 yang sudah berjalan, sementara PSM dan menghadapi Persis ini sepertinya menjadi laga terakhir untuk pekan ke-27. Nah, untuk saat ini PSM berada di posisi ke-10 dengan 34 poin karena pekan lalu hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Persebaya. Lalu sementara itu Persis Solo ada di posisi ke-13 mendekati area atau zona degradasi mengoleksi 32 poin. Pekan lalu Persis harus menelan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2 sehingga kedua tim diprediksi pada pertandingan ini, pertandingan pekan ke-27 ini sama-sama akan berupaya untuk meraih hasil maksimal, poin maksimal di pertandingan agar mereka bisa menjauhi papan bawah, utamanya dari Persis Solo sendiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana kesiapan dari kedua tim dan prediksi kami, kita mulai dari susunan pemain, prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke tim tuan rumah dulu, Persis Solo. Persis dilatih oleh Milomir Seslija. Coach Milo ini mantan pelatih dari PSM. Dia didatangkan Persis Solo sebagai pelatih pengganti di putaran kedua ya. Dulu Milo waktu menukangi PSM di musim 2021 ya kalau tidak salah ya, 2021 juga didepak dari PSM pada sebelum putaran pertama kalau tidak salah, sebelum putaran pertama berakhir. Dan sekarang menjadi juru taktik dari Persis Solo, tentunya ada nuansa reuni dari Milo bersama dengan PSM Makassar. Saat ini dia melatih Persis Solo. Nah, Persis Solo di bawah asuhan Coach Milo sejauh ini lebih banyak menerapkan taktik skema 4-3-3. Dan untuk prediksi susunan pemain, Persis akan menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi segambaran kita lihat tidak ada pemain-pemain dari skuad utama dari Persis yang berpotensi akan absen. Tidak ada akumulasi kartu maupun cedera ya. Jadi untuk posisi penjaga gawang, kita mulai dari penjaga gawang, Persis akan menurunkan Gianluca. Ini penjaga gawang muda yang cukup mendapat banyak kesempatan bermain sebagai starter di skuad Persis musim ini. Lalu 2 back tengah,
stopper ada bek asing Jemerson, dan sepertinya akan ini ya bersama Ryan Misiar, berduet dengan Ryan Misiar. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap di sisi kiri ada Alfat Fatih, lalu sisi kanan ada Gavin Kwan. Kedua pemain ini terbilang pemain tidak terlalu senior juga, artinya pemain yang sudah berada di usia emasnya sebagai pemain sepak bola. Dan kita tahu Alfat Fatih dan Gavin Kwan ini beberapa waktu sebelumnya sempat membela timnas Indonesia, namun sejak era Sintayong ini sudah tidak jarang lagi dipanggil ya untuk membela skuad Garuda. Lalu dua gelandang bertahan, Persis akan menurunkan Purba dan So Yamamoto. Lalu ada Isidoro di posisi gelandang serang. Selanjutnya trio lini depan dari Persis menurunkan pemain terbaiknya, ada Musa Sidibe, ada Alfat Al-Rizky, dan tentunya Ramadan Sananta, mantan pemain sekaligus top skor PSM Makassar musim lalu. Pemain muda, striker timnas Indonesia, baru berusia 20 tahun ya tahun ini. Muncul namanya berkat penampilan agresifnya bersama PSM dan ikut mempersembahkan juara Liga untuk PSM pada musim lalu. Tentu kalau kita lihat secara susunan pemain, ini adalah skuad terbaik dari Persis Solo yang siap untuk mempersembahkan kemenangan pada pertandingan pekan ke-27 nanti. Kita beralih ke tim PSM Makassar. Bernardo Tapares dengan skema andalannya 352. Nah, PSM sebenarnya kalau dilihat dari dua penampilan terakhir mereka ini agak kurang greget. Artinya setelah mereka menang pada pekan ke-24 menghadapi Persita, menang telak ya 4-0. Setelah itu pekan ke-25 menghadapi Bali United, pekan ke-26 melawan Persebaya, hasil yang diraih PSM itu 0-0, padahal bermain di kandang sendiri. Gagal mencetak gol di dua pertandingan terakhir. Ini tentu menjadi PR besar bagi Bernardo Tapares. Ini menurut berbagai sumber ya, dan kita lihat secara statistik memang ada penurunan intensitas serangan dari PSM Makassar semenjak Adilson Silva harus menepi akibat cedera. Lalu tentu kita akan lihat bagaimana dengan skema yang akan digunakan oleh PSM Makassar dan pemain-pemain yang akan diturunkan nanti. Di penjaga gawang Reza Arya 3 pertandingan secara beruntun melakukan meraih hasil clean sheet. Ini tentu sebuah pencapaian yang sangat baik dari kiper muda ini, dan dipastikan diprediksi Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang PSM Makassar. Lalu 3 bek sejajar PSM Makassar yang juga tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, ada Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Dapa Salman. Kemudian di lini tengah ini ada kemungkinan ada perubahan ya. Biasanya ada M. Arpan sebagai kapten ke-11 dari PSM Makassar. Ini harus absen di pertandingan ini. Sepertinya ada akumulasi kartu sehingga M. Arpan harus absen. Maka yang diturunkan adalah Ananda Rehan, bek muda, bek yang beberapa kali tampil bersama timnas Indonesia, timnas muda ya, skuad Garuda. Salah satunya itu menjadi bagian dari skuad timnas saat meraih SEA Games 2023 tahun lalu. Dia akan diduetkan dengan Akbar Tanjung. Ini
gelandang bertahan milik PSM ini sejak musim lalu juga tidak tergantikan posisinya. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, gelandang serang ada Kenzo Nambu. Sejauh ini juga tak tergantikan, pemilik 11 gol dari PSM Makassar, top skor PSM untuk sementara. Ini dia mendapat kepercayaan penuh dari Bernardo Tavares untuk mengatur ritme serangan dari PSM Makassar. Meskipun secara tipikal permainan, Kenzo sebenarnya bukan tipikal gelandang kreatif ya, dia lebih banyak sebagai apa ya, sebagai pemain yang free roll, artinya banyak bergerak, bisa menjadi tiba-tiba berada di dalam kotak penalti lawan, tiba-tiba dia berada di lini belakang membantu pertahanan, dan dia cukup mobile. Tapi memang secara apa ya, persentase shooting atau tembakan Kenzo Nambu ini terbilang cukup tinggi, bahkan tertinggi untuk para pemain di Liga 1 itu angkanya di atas 80%. Namun secara passing atau